Beliau lulus dari ITB ya, kemudian melanjutkan masternya di Urban Design and Planning di UNSW, dan saat ini bersama Urban Plus banyak mengerjakan proyek-proyek urban yang terakhir yang kemarin kita ketahui bersama dengan timnya memenangi lomba kompetisi ibu kota negara gitu. Baik, saya sampaikan sedikit tentang materi apa yang akan nanti kita bahas bersama-sama ya. Beliau yang fokus pada urban design planning dan arsitektur landscape dan penasehat untuk pemerintah serta swasta terkait pembangunan dan penataan perkotaan di seluruh Indonesia dan Asia. Kemudian ia terbiasa bekerja sama dengan konsultan global seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Dan khususnya pada awal pendirian Urban Plus dari 2015 sampai saat ini mampu mendirikan dan menjaga reputasi profesional pada semua jenis landscape arsitektur di seluruh Asia Tenggara, Cina, Timur Tengah, dan lainnya selama 10 tahun terakhir. Kemudian pada tahun 2019 kemarin, seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, berhasil memenangi sayembara Ibu Kota Negara Indonesia dengan konsep Negara Rimba Nusa. Kemudian bersama Pak Sip Barani Sofyan kita akan mengupas bagaimana proses berpraktik menuju skala global, dari mindset, value, skill apa saja yang harus kita miliki agar mampu berkolaborasi dalam ekosistem multidisiplin dan multinasional. Jadi bagi teman-teman semua, restless spirit yang ingin mempertanyakan bagaimana beliau, strategi beliau dalam hal tersebut, nanti kita akan mendengarkan pemaparan dari beliau dan kita boleh juga berdiskusi jika ada teman-teman ingin sangat menanyakan berbagai hal dengan Pak Sibarani. Baik, sudah hadir di sini. Halo Pak Sibarani, selamat malam. Halo. Halo. Semoga kabar baik ya. Halo Satria, ya. Makasih. Apa kabar baik semuanya? Semoga teman-teman di sini juga semua baik-baik saja. Baik, mungkin langsung dimulai saja Pak. Bisa share screen dan sebagainya macam. Nanti teman-teman juga ya sambil menunggu, teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung isi di kolom chat, nanti kita akan bacakan ya. Dan mohon untuk menonaktifkan mikrofon supaya materi bisa disampaikan dengan baik. Terima kasih ya atas kesempatannya. Dalam hal ini, ya tadi perkenalannya udah, saya rasa terima kasih udah dikenalin dan juga ada kesempatan untuk sharing. Dan semoga dalam waktu beberapa saat ke depan ya, saya punya waktu berapa lama nih? Berapa menit? Kurang lebih setengah sampai 45, habis itu kita diskusi. Oke, ya. Oke, saya coba dengan semudah mungkin menjelaskan ya, karena kebetulan banyak yang akan bisa saya ceritakan sebetulnya, tapi mungkin nggak bisa semuanya dalam waktu singkat, dan juga mungkin saya butuh banyak transisi ya, karena pekerjaan saya, profesi saya tuh nggak exactly saya bilang saya arsitek gitu ya, walaupun saya lulusan arsitek, tapi saya sebetulnya lebih memanggil diri saya urban designer lah. Karena skala pekerjaan yang saya kerjakan sedikit lebih besar daripada teman-teman arsitektur. Mungkin nanti akan saya jelaskan. Dan saya bekerja untuk satu perusahaan, sebelum saya memulai karir saya bekerja di perusahaan tertentu. Kebetulan saya di luar negeri cukup lama, 12 tahun. Dan bekerja di perusahaan global ya. Dan bagaimana perspektif, tadi kan kayaknya saya kena kebagiannya adalah judulnya global ya. Ya, jadi moga-moga ya untuk teman-teman yang sudah ada di luar sana, terus juga yang atau beraspirasi untuk menuju ke perusahaan global, mengapa itu penting, mengapa itu menarik, mengapa itu menjadi hal yang kebetulan saya geluti, dan ya kira-kira apa sih yang bisa didapat ya, message-message apa saja yang saya bisa sampaikan. Moga-moga ini mohon maaf materinya all over the place, tapi saya coba gabung dalam suatu
train of thought yang bisa kita bahas bersama ya. Ya, tadi saya juga udah diperkenalkan sebagai founder of Urban Plus, yang mungkin ya paling banyak didengar oleh teman-teman sebagai pemenang Negara Rimba Nusa. Tapi perjalanan menuju ke sana sebetulnya cukup panjang, dan beberapa hal yang mungkin bisa saya kerjakan, saya ceritakan. Tentunya saya mulai dari seperti teman-teman juga ya, we were young before gitu. Mungkin teman-teman di sini ada juga yang sama-sama mudanya, baru lulus. Ini saya baru masuk tingkat 1 di ITB. Dan inilah teman-teman gila saya waktu itu, dan dari sekian banyak itu kami adalah produk angkatan 93 ya, ITB. Dan mungkin semua teman-teman yang tahu waktu di 93 S1 di saat di arsitektur kita lulus sekolah berapa tahun sih? 4 tahun lah ya kalau paling cepat. Biasanya 5 atau 6. And do the math, di tahun 1993 saya masuk, ditambah 4 atau ditambah 5 ya, antara between the two numbers, itu akhirnya di tahun 97, 9 atau 98. Nah, itulah di mana kita tahu, mungkin untuk teman-teman yang masih baru lulus, nggak tahu apa yang terjadi di 97-98 ya, tapi yang udah sedikit lebih berumur tahu apa artinya 97-98. Artinya kita lulus nggak ada kerjaan. Jadi saya akhirnya istilahnya lolos dari 97, lulus dari kuliah, tapi sebenarnya saya tidak bisa bekerja waktu itu, dan akhirnya saya sekolah dulu di luar negeri, dan saya sekolah, beruntung saya dapat beasiswa, saya sekolah di luar untuk mengambil bidang urban design. Kenapa urban design? Karena pada saat saya kuliah, saya melihat arsitektur itu bagus, keren, bisa mengerjakan, bisa membangun suatu bentukan, suatu fungsi gitu ya, suatu tatanan ruang yang di skala kita manusia gitu. Tetapi umumnya kita nggak terlalu banyak berpikir tentang beyond the building ya. Apapun yang ada di luar gedung itu biasanya ya mungkin tapak dan sebagainya itu adalah sesuatu yang penting, dan kita fokus kepada hal-hal yang sifatnya baik itu fungsional atau technical atau estetika gitu ya. Baik itu materi, baik itu teknik konstruksi, materi, colors, atau bentuk gitu yang keren, canggih gitu, atau struktur yang susah gitu ya, atau construction yang luar biasa. Tapi kadang-kadang kita tidak berbicara dengan space yang beyond that gitu. Nah, saya padahal melihat banyak masalah masalah kita itu bukan masalah gedung yang jelek atau tidak bisa membuat gedung yang bagus. Kita tuh punya bangunan yang bagus loh di Jakarta. Hampir semua arsitek-arsitek terkenal di dunia dan di Indonesia pun sudah berkarya. Tapi kita nggak bisa bilang kota Jakarta itu kota yang baik gitu ya. Nah, disinilah saya mau bilang bahwa di luar bangunan satu ini, contoh ini adalah bangunan Washington Capitol yang kemarin diserang oleh pengikut Trump gitu ya, yang diserbu. Inilah Capitol Building, one of the highest seat of the government in the United States. Yang kalau dilihat di skala kotanya itulah Washington DC ya, di mana dia adalah menjadi bagian yang paling penting dari satu elemen kota yang lebih besar. Nah, di situ saya belajar tentang urban design, saya belajar tentang beyond single building, saya juga belajar dengan functional relationship dengan elemen-elemen di luar hanya gedung, tapi juga berbicara tentang jalan, berbicara tentang transportasi, street ya, infrastructure, open space, water, dan sebagainya. Nah, dari situ mungkin ini perkenalan buat teman-teman bahwa jadi saya sudah mulai mengembangkan pemikiran saya dan background saya itu sejak S1 ke S2 di level ini. Tugas akhir saya adalah Transit Oriented Development untuk Stasiun Kota Bogor. Mungkin teman-teman tahu TOD sekarang kerennya gitu ya, itu baru-baru ini nih terdengar 5-10 tahun terakhir ini. Padahal dulu saya mulai mendengar itu di tahun 97 atau 95 lah mungkin ya, itu sekitar 25 tahun yang lalu gitu. Dan menarik buat saya karena apa? Itu deals with something complex, something that beyond issue of building, tapi kadang-kadang menjadi masalah besar dalam suatu kehidupan kita, karena ternyata kalau 100 building dikumpulin jadi satu dan tidak ada yang mengelola dengan baik, bisa jadi suatu disaster ya.
Saya mulai dengan introduksi tentang urban design keywords-nya, mungkin supaya teman-teman familiar. Biasanya multidisciplinary, biasanya berada di antara ruang bangunan, dia bekerja di antara ruang publik dan ruang privat. Kadang-kadang kita berakhir dengan juga melakukan placemaking dan juga dibutuhkan integrasi dan kolaborasi. Nah, ini dunia yang saya geluti selama S2, ya. Nah, ini contoh-contohnya kota-kota, ini bukan kerjaan saya, tapi inilah create the product of urban design gitu ya, atau urban planning. Dia meng-create good places to live, work and play, atraktif untuk visit gitu ya. Jadi menjadi suatu benda, menjadi suatu tempat yang unik, culture yang untuk bisa celebrate, menjadi tempat yang great places gitu ya, sustainable and smart, dan bukan hanya satu atau dua bangunan ya, tetapi as a whole the city has to perform as something. Nah, makanya di dalam prosesnya juga saya antara arsitektur dan urban design, dan ternyata belajar juga bahwa di luar itu banyak elemen-elemen lain yang saling bersinggungan, yang menjadi bagian dari hidup kita, dan ternyata itu semua exciting gitu untuk kita tahu bahwa aspek di dalam beyond apa yang kita bidang yang kita geluti itu ternyata banyak, dan itu saling bersinggungan, dan biasanya terjadi di satu daerah yang namanya perkotaan atau kehidupan civilization gitu ya. Civilization itu dibentuk melalui kotanya, orang-orangnya ada di dalamnya, tetapi aspeknya ternyata banyak. Nah, saya tertarik dengan hal-hal seperti ini. Itu yang membuat saya pertama jadi mengambil S2 di sana. Dengan S2 saya mulai sekolah gitu ya, dan saya mulai belajar dari gurunya. Kebetulan saya dapat master degree di urban design di New South Wales. Guru saya waktu itu adalah John Lang. Ini guru yang sama dengan Real Rich juga, dari Oma Library, dari Oma ya. Di mana kita dibuka tentang ilmunya, di-unlock dulu nih. Oh, inilah urban design. Oh, ini loh caranya mengerjakan. Sambal, Bang. Seakan-akan belajar juga tentang tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, dan sebagainya, studio. Kamu belajar mengenai menjadi seorang desain arsitek ya. Tetapi di S2 saya belajar menjadi seorang urban designer, as a practitioner, as a knowledge, and as a background information untuk mengerti dan memahami pekerjaan itu. Kemudian belakangan saya mulai bekerja menjadi urban designer. Saya bahkan nggak pernah jadi arsitek dari pekerjaan pertama ya. Saya membantu suatu perusahaan di Singapura dan Malaysia. Tapi ya luar biasa, pengalaman yang luar biasa. Di tahun 99-2000, di awal tahun saya malah mengerjakan salah satu pekerjaan terakhir dari Putrajaya. Jadi di situ dilihat ada Mahathir Mohamad, itu bos saya, Mr. Teo Aking, Harvard graduate, dan saya waktu itu jadi hanya tukang bawa papan aja ya, yang itu lihat bolpennya itu bolpen untuk ditandatangan, dan itu pun bukan bolpennya dia, bolpennya Mahathir gitu. Saya hanya bawa bolpen backupnya. Artinya saya itu sebetulnya hanya cupu-cupu lah di situ ya. Yang hebat itu bos saya itu si Teo Aking, yang bisa memberikan saya fundamental bagaimana mengerjakan proyek besar. Di situ saya ngerjain proyek mulai dari pekerjaan kota, mengerjain airport city, mengerjakan transit oriented development, neighborhood housing, golf design, semua. Itu saya belajar bisa dibilang 20 jenis proyek dengan skala mulai dari yang kecil, skala perumahan, klaster gitu, sampai mengerjakan kota 2.000 hektar, 3.000 hektar. Ada yang di China sampai 40.000 hektar. Dan itu beyond what my imagination ya. Tapi ya itu penting karena ternyata memberikan saya fundamental yang luar biasa. Nah, di situ saya mulai dapat banyak skill, belajar, dan bekerja keras ya. Kerja keras karena sebagai orang Indonesia belajar bekerja di luar negeri itu, kita mempunyai isu bahwa aduh saya bisa nggak ya, dan ini klasik orang Indonesia yang merasa bahwa kita tuh nggak jago ngomong, nggak jago mengungkapkan pemikiran perasaan kita, tapi kita kerja keras gitu. Jadi kerjaan kita adalah membantu suatu perusahaan biasanya, dan akhirnya kita sangat helpful, resourceful, tetapi kita kadang-kadang
menjadi orang yang kalau udah selesai kerjaannya dipresentasikan, kita hanya jadi orang yang ada di belakang yang tepuk tangan aja, keren kerjaannya gitu ya. Dan banyak teman-teman kita bernasib seperti itu gitu. Dan itu yang mau saya coba sampaikan, go beyond that gitu ya. Dan dari situ saya beruntung, saya bekerja di pertama tadi sudah disampaikan, saya dari RSP ya, masuk ke RSP. RSP adalah perusahaan yang cukup besar di Singapura, membantu juga orang yang cukup besar namanya Liu Tiger. Liu Tiger itu adalah the founding fathers of HDB, Housing Development Board, and URA, Urban Redevelopment Authority, yang membentuk Singapura hari ini. Gitu. Jadi saya belajar dari dua orang, yang satu dekat dengan Prime Minister of Malaysia dan mengerjakan proyek-proyek besar di Malaysia, dan saya dekat dengan juga di pekerjaan kedua, saya bekerja di perusahaan di Singapura yang banyak menjadi advisor untuk Government of Singapore. Kemudian tahun 2003 saya ditelepon oleh Kang Emil, Ridwan Kamil yang waktu itu juga berkelana keluar gitu ya, sebagai seorang profesional, sudah bekerja di SOM dulu, SOM di San Francisco, dan dia akhirnya pindah ke SOM Hong Kong, dan sudah mulai menarik beberapa teman orang Indonesia, dan saya dan Christian Aryo waktu itu ada di Hong Kong, dia di Hong Kong, masuk membuka, menginisiasi SOM Hong Kong, dan mulai mengerjakan proyek-proyek di China. China saat itu belum terlalu terbuka dan baru mulai. Jadi akhirnya kita mulai membantu di sana, dan saya kerja selama kira-kira setahun di sana, belajar, SOM seperti ini toh, dan di situ kan kita perlu membuktikan diri kita lagi ya, are we good gitu, are we good enough for such a great company called SOM gitu. Dan itu pelajaran yang luar biasa, yang pada saat setahun itu saya dipaksa untuk bukan hanya menjadi pemain di level Southeast Asia gitu, RSP itu kan Southeast Asia ya, TAK apalagi belum dikenal waktu itu, masih di Malaysia saja. Terus tiba-tiba masuk ke global, ke stage yang sudah lebih global. SOM itu dikenal di mana-mana, di Amerika ada, di Eropa ada, di London ada, di Asia pun ada. Jadi, dan reputasinya sangat tinggi. Jadi kita belajar benar-benar bagaimana menyesuaikan dan juga memenuhi panggilan atau memenuhi permintaan atau kebutuhan itu. Dan memang untuk urban design kebetulan, I think I'm starting to do good enough work gitu ya, untuk bisa di-accept dan dibangun. Kemudian saya pindah ke perusahaan yang namanya IDAO. IDAO itu adalah perusahaan master planning yang cukup besar, dan ratusan tahun ya, dia sudah hampir, saya rasa sudah mendekati 100 tahun sekarang perusahaan itu, dan sangat hebat di master planning gitu ya. Master planning, dan belakangan IDAO menjadi perusahaan yang akhirnya dibeli oleh ICOM, perusahaan di mana saya bekerja. Nah, kemudian di tahun 2004 saya diminta pulang ke Indonesia karena membantu Kang Emil dalam membuka kantor IDAO Hong Kong, dari Hong Kong dibuka ke Bandung gitu, dan bersama dengan waktu itu ya Mas Reza juga gitu ya, pertama-tama awal-awal Urbannya baru mulai, saya bantuin sebagai representasi dari IDAO Hong Kong, terus beberapa proyek di Indonesia, salah satunya Grand Wisata, itu kerjaan kita. Rasuna Epicentrum di awal-awal juga, master plan-nya juga dilakukan bersama antara Urbannya dengan IDAO. Dan belakangan saya akhirnya buka company sendiri. Nah, di sini saya belajar, saya pikir udah nih, saya udah belajar di luar negeri, udah keren, udah pernah di SOM pula gitu kan. Saya udah cukup deh, ya udah sosokan saya bikin deh di studio gitu ya, pertama kali. Dan memang salah satu visinya adalah memang juga untuk membantu pekerjaan-pekerjaan di luar negeri. Jadi di sini ada di gambar saya di situ di kantor di Middle East ya, saya sedang mengerjakan proyek Dubai Waterfront, yang mungkin kalau sekarang kalau kita datang ke sana sudah mulai dibangun. Dan di situ saya mengerjakan bersama dengan konsultan dari Amerika, dari Florida, namanya Duany Platter Zyberg, DPZ. Kalau untuk teman-teman urbanis tahu nih, DPZ gitu yang menjadi pelopor dari New Urbanism. Dan sekarang sih udah nggak terlalu banyak terdengar, tapi pada saat itu keren banget gitu ya. Di situ saya berkolaborasi, membantu, membangun, sampai akhirnya di Middle East itu kan memang waktu itu di epicenter of city and urban laboratory, itu banyak hal yang dicoba didorong di sana. Tapi beruntung saya bisa mulai bekerja di sana, saya mulai juga pada saat itu bermitra dengan Arjuna Sinaga ya, Angga, teman saya yang jadi sekarang partner saya juga di Urban Plus, dan kita mulai
membangun juga, dan saya akhirnya tahun 2007, nah di sini saya belajar sesuatu. Ternyata it doesn't work, it didn't work. Nanti saya akan jelaskan kenapa. Jadi U Plus di studio akhirnya saya tutup gitu ya, walaupun tidak saya tutup, saya dormankan, dan saya ditarik malahan kembali ke corporate world gitu ya. Di saat itu ICOM, dan ICOM adalah perusahaan yang membeli IDAO. Jadi saya ditawarkan, karena dulu saya pernah di IDAO, saya ditawarkan untuk menjadi director di ICOM Singapura. Di situ akhirnya mulailah saya kembali lagi ke Singapura, dan saya berkarir di ICOM dari tahun 2007 sampai 2011. Saya menjadi Director of Design untuk seluruh Southeast Asia, dan kemudian saya mulai jadi Director pulang ke Indonesia, Building and Places Director untuk ICOM Indonesia. Dan tahun 2016, sebelum saya selesai keluar dan buka Urban Plus, saya menjadi Managing Director ICOM Indonesia. Nah, di sini tolong diperhatikan beberapa kata-katanya. Design Director, kemudian masuk ke Practice Director, sampai akhirnya menjadi Managing Director. Karena ini yang menurut saya penting untuk diketahui, karena we should become a player, not only just an element gitu ya, atau jadi hanya sebagai penggembira atau menjadi bagian saja, tapi kita justru menjadi pelaku dan juga pemimpin di sana. Itu yang saya mau harapkan kalau teman-teman masuk di global, bergeraklah ke arah sana. Nah, saya kebetulan ya sekarang menjadi founder of Urban Plus karena saya mempunyai suatu cerita dan jalan sendiri yang saya mau sampaikan. Dan kalau mulai pekerjaan sih sebetulnya cukup kenyang ya. Kalau di luar negeri, Indonesia adalah salah satu dot di sana. Mungkin ada beberapa 4 atau 5 kota di sana, tapi generally ya cukup banyak, 15-16 negara. Saya sudah berkiprah dengan proyek-proyek tersebut. Sebagian besar saya sudah datangin kota-kotanya. Kerjaannya udah lebih dari 100 lah ya, karena hampir setiap tahun kita mengerjakan lebih dari 20 proyek. Saya sudah 18 tahun pengalaman, tentunya lebih dari 100 proyek. Juga pekerjaan-pekerjaan yang memenangkan award gitu ya, dan award ini semua award yang kita kerjakan sebagai tim ya, tetapi most of them saya sebagai key leader-nya gitu ya, untuk bisa memulai konsepsinya sampai akhirnya dieksekusi. Tetapi pekerjaan urban itu bukan pekerjaan seperti membangun satu gedung atau membangun satu piece of architecture ya, karena you work as a team. Kita nggak bisa nggak ngerjain ini sebagai tim, dan biasanya akhirnya is a teamwork yang direcognize secara kolaboratif. Dan terakhir saya memenangkan Negara Rimba Nusa di tahun 2019. Jadi dari tahun 2003 waktu saya di SOM, kita udah memenangkan kompetisi di Shanghai gitu ya, sampai tahun 2019 yang udah 16 tahun lah saya ya warawiri mengerjakan berbagai proyek, dan kebanyakan sih memang first prize ya. Jadi nah inilah kehebatan kita sebetulnya orang Indonesia. Orang Indonesia itu pekerja keras, dan satu lagi kita tuh ini ya pantang mundur gitu. Menurut saya ya itu salah satu quality, dan banyak teman-teman dari negara lain kalau saya lihat bagus, keren, tetapi akhirnya either hanya bisa ngomong gitu ya, atau hanya bisa nyuruh-nyuruh orang, atau mereka malu gitu ya, seperti misalnya teman-teman dari Thailand itu is actually a very great designer, especially in landscape ya, so great, but then they are so shy and susah untuk berkomunikasi. Nah itu akhirnya mereka ya akhirnya nyumput di belakang gitu kadang-kadang. Kita orang Indonesia, kita juga sama seperti itu, tapi minimal kita pekerja keras yang sampai begadang sampai pagi pun ya kita yang nongkrong di sana gitu ya. Dan akhirnya melalui kerja keras itu saya jadi cukup kenyang mengerjakan kompetisi, dan akhirnya buah hasilnya di tahun 2019 sebagai pemenang Ibu Kota Negara Rimba Nusa itu sebetulnya adalah ujung dari cerita panjang ini. Jadi nggak secara instan saya memang iseng ikutan kompetisi terus saya menang gitu ya, nggak juga, karena memang benar-benar bekerja dengan ini. Nah ya ini beberapa highlights gitu ya. Urban design as profession buat saya adalah kesempatan untuk bertemu dengan interesting people. Saya bilang interesting ya, bukan berarti great people, karena ini Prime Minister of Malaysia yang sekarang lagi di penjara karena dia korupsi gitu ya. Tapi pada saat itu kami memenangkan proyek yang nanti akan saya sampaikan. Kemudian juga kita kerja keras, mati-matian ya, kita tahu ini kantor ini adalah di kantor Shanghai ya. Kita bekerja sampai pagi, begadang gitu. Dan biasanya yang tertinggal di situ adalah orang-orang Indonesia gitu.
Tapi juga kita kerja have fun juga as a colleague. Jadi harus punya ini. Enaknya kerja di perusahaan besar itu kita punya banyak orang tim ya, kenal dengan banyak orang. Beberapa proyek-proyek saya secara singkat sampaikan, Singapore Marina Bay yang kalau kalian pernah datang ke kasino atau pergi ke Garden by the Bay gitu ya, itu ternyata sebetulnya bagian kecil dari 680 hektar proyek yang kita robah gitu. Bayangkan, government of Singapore spend probably 12 years developing plan yang di ujung kanan bawah ini. Terus dalam waktu 1 tahun kita masuk sebagai perusahaan ICOM gitu ya, dan ICOM itu adalah perusahaan besar ya, nanti saya jelaskan lebih lanjut. Dan kita mampu merubah CBD master plan yang sudah didesain berkali-kali, SOM ikutan, kalau nggak salah Sahadi pun ikutan mereview dan sebagainya ya. Terus kita rombak karena kita mempunyai metodologi yang ternyata bisa dipakai untuk merencanakan dengan sangat baik. Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Nah ini juga kompetisi yang kita menangkan, yang isinya adalah orang Indonesia yang menjadi pelopornya. Jadi ini River of Life ini nanti kalian bisa browse ya, River of Life sudah lagi dibangun sebagian. Pertama kali itu kita hanya menang karena kompetisi yang besarnya kelihatannya 100.000 US dollar kelihatannya kecil ya. Kelihatannya besar ya, tapi untuk ICOM itu kecil terus terang. 100.000 US dollar itu sebetulnya ya sekitar 1,5 M. Untuk Indonesia besar gitu, tapi untuk pekerjaan yang kita kerjakan saat itu adalah 14,5 km master plan gitu, itu besar, itu kecil sebetulnya, dan itu kompetisi, dan kita menang. Dan pada saat kita menang, kita bisa menghasilkan kontrak sebesar 35 million US dollars untuk satu design competition. Dan itu membuat kantor ICOM bisa membuka kantor Malaysia, dan pada saat itu kita mulai membagi, di sini ada scope-nya ya, dilihat MPSG Jakarta, LASG, ENV dan sebagainya. Ini adalah singkatan dari Master Planning Singapura dan Jakarta, Landscape Singapura, Environmental Singapura, Transportation Singapura dan KL, Economic Singapura, and Water and Urban Design Singapura. Ini tim ICOM yang terlibat, dan lihat ada berapa tim tuh, ada berapa jenis bidang ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tim, dan ada 3 negara yang bekerja di sana, Jakarta, Singapura, dan Hong Kong. Ada 4, ada KL. Bayangkan bagaimana kita bekerja dalam satu tim, dan saya adalah tim leadernya di sini waktu itu ya. Dan kita bekerja dalam waktu 3 bulan mengerjakan itu, dan kita menang, dan akhirnya sustain 5 tahun pekerjaan. Selama 5 tahun itu kita menang 35 million US dollar. 35 million itu berapa sih nilainya? 500 M. Bayangkan. 500 ya, ini kan million ya, 500 miliar rupiah, hampir setengah T. Itu untuk konsultansi loh, bukan membangun loh, hanya menggambar doang gitu loh, membuat gambar dan desain yang akhirnya dibangun oleh satu negara. Nah dulu saya juga pulang ke Indonesia salah satunya karena kita mengerjakan Ancol Eco Park yang sekarang sudah jadi, yang waktu itu dengan Pak Menteri Budi Karya yang masih menjadi Direktur Ancol, yang sampai akhirnya membuat saya akhirnya, salah satu proyek ini yang membuat saya akhirnya saya decide untuk pulang ke Indonesia. Karena ternyata banyak sekali proyek-proyek di Indonesia yang membutuhkan skill seperti saya, tetapi ternyata nggak banyak yang bisa melakukan gitu ya. Dan di sini beberapa proyek pekerjaan yang saya kerjakan, akhirnya di Indonesia pertama kali mulai adalah pekerjaan-pekerjaan pedestrian yang kecil. Ini bersama dengan teman-teman, dan juga mengerjakan ya beberapa proyek-proyek yang sebetulnya strategis gitu, tetapi bukan proyek-proyek besar secara finansial, tetapi proyek strategis ya seperti Kalimalang yang akhirnya bisa dibangun juga gitu ya, dan mulai jadi dan mulai bisa dinikmati oleh warga. Kenapa menarik buat saya? Karena ternyata proyek-proyek urban itu kalau di Indonesia dinikmati oleh orang-orang yang akhirnya juga teman-teman saya gitu, orang-orang yang bilang thank you ya, pejalan kakinya jadi bagus, keren gitu, senang gitu. Pada saat saya mengerjakan di luar negeri, mau itu di Dubai, mau itu di India, mau itu di Eropa, di China, saya nggak terlalu merasakan kebahagiaan orang-orang di sana, karena sebagai desainer kan kita melihat dari jarak jauh ya. Tapi kalau di sini kita bisa nikmatin, kita bisa jalani. Pekerjaan-pekerjaan yang cukup besar di Indonesia juga, seperti KCI kereta api cepat ya, ke Bandung itu saya kerjakan juga. Dan ya of course yang terakhir adalah Negara Rimba Nusa. Nah, ya sebetulnya pekerjaan yang dalam waktu 2 bulan bahkan kurang itu kita harus kerjakan skala yang sangat besar ya, skalanya 250.000 hektar. Itu kebayang nggak 250.000 hektar segede apa? Segede Jabodetabek. Jadi kota Jakarta, Bekasi, Bogor, Serang dan Serpong dan sebagainya itu jadi satu.
itu didesain, kemudian ada lagi skala berikutnya 56.000, yaitu sekedar sebesar DKI Jakarta, dan yang kamu lihat di foto ini adalah skala sebesar BSD yang kalau dibangun semuanya, yaitu 6.000 hektar. Nah, itu perjalanan saya. Saya mau cerita sekarang tentang apa sih yang ada di belakang multidisciplinary company global seperti ICOM. Ini menarik karena apa? ICOM itu perusahaan one of the largest engineering company in the world ya. Dan saya belajar mulai dari bagaimana serving in the global practice. Pertama, ini tipsnya, nggak ada jalan lain, kita harus master the skill. Harus. Jadi if you want to be a great designer or player in there, belajar yang benar dulu, benar-benar dapetin practice yang skill yang baik, belajar dari orang-orang yang tepat, kemudian buktikan gitu ya dengan kerja keras. Tidak ada shortcut ya. Kalau buat saya nggak tahu gimana teman-teman lain, ada yang mungkin bisa melakukan shortcut. Kalau saya nggak bisa, kita harus lewatin yang namanya hard work. Dan kompetensi itu menuju ke reputasi. Saya belajar dari talk yang kemarin dari Pak Sony Sutanto juga ya. Nggak sembarangan membuat reputasi. Karena kita harus membuktikan kompetensi kita. Gitu. Dan menjadi seorang yang punya reputasi dengan menjadi orang terkenal saja itu beda gitu ternyata katanya ya. You can be great, but if you can be a good reputation is another thing. Karena itu butuh waktu dan butuh komitmen. Dan satu lagi, be a confident, be a player, not a follower. Karena di situ kita harus keluar dari yang namanya stigma bahwa kita mungkin kita terlalu terbiasa dipimpin ya. Kita juga at some point kita harus bisa leading others gitu ya. Mengapa? Karena menurut saya kita harus go beyond. Kita bisa menjadi seorang yang achieve suatu great works. Kita bisa desain sesuatu kota yang bagus. Kita bisa bikin suatu bangunan yang keren. Kita bisa masuk majalah gitu ya dan sebagainya. But that's only a part of it. You are a good designer. Prove that you are a good skillful person gitu. Tapi perjalanan saya di ICOM ini atau di perusahaan global itu membawa saya ke next level. Bagaimana kita bisa menginspire others untuk juga menjadi good designer. Untuk mengachieve great works juga as a team. Karena itu nggak gampang. Dan disitulah kamu harus punya visi, harus punya inspirasi, harus mempunyai inspirasi supaya orang lain bisa mengerjakannya bersama-sama dengan kamu. Karena kalau kamu cuma sendirian, then it's only just one person works. But if you are a team player, then you can achieve a bigger things. Nah yang ketiga, ini yang saya belajar dari perusahaan sebesar ICOM. Saya build practice, bukan hanya build a company loh. Kalau build a company, kamu hire teman-teman kamu bertiga, berempat, selesai. Bagaimana caranya setelah kamu bikin 3 atau 4 orang itu, dan kamu bisa meng-attract 5-10 orang lagi, mengerjakan hal yang lebih baik dan lebih besar lagi, dan bukan berarti jadi yang the biggest, the better ya, the best gitu ya, enggak. Tetapi bagaimana bisa men-sustain bisnisnya, dan meng-attract pekerjaan-pekerjaan yang besar, pekerjaan-pekerjaan yang nanti membuild suatu relasi dengan klien, dengan pekerjaan-pekerjaan ini supaya achieve greater heights gitu, mendapatkan pekerjaan, memberikan kontribusi yang lebih besar. Karena dan itu membutuhkan strategi. Nah, saya belajar banyak dari global practice ya untuk bisa mencapai ke sana. Nah, kita mulai dulu deh. Saya coba mungkin sharing. Mungkin yang belum tahu ICOM itu seperti apa ya, saya coba kasih videonya ICOM nih ya. Moga-moga nyala dengan baik ya. Udah kelihatan? Visionaries on a journey to transform our world. As an us,
Bisa kelihatan ya? Kelihatan dengan baik ya? Kedengaran dengan baik ya tadi? Bisa, cuman agak putus-putus. Jadi saya kasih linknya aja biar kalau teman-teman pengen lihat. Oke, nanti dilihatin aja linknya ya. Sorry, ini pencet nih. Oke. Nah, jadi tadi mungkin bisa dilihat sebetulnya ya ICOM itu adalah perusahaan, bukan saya promosi ya, tapi memang kenyataannya ini perusahaan besar. Jadi kita ini misalnya ini ya, saya ambil foto ini gitu ya. Ini adalah wajah orang-orang yang hanya, dan semuanya ini adalah directors. Dan hanya Asia. Bisa lihat nggak muka saya ada di mana? Yang bisa langsung bisa dapetin ini hadiah. Nah, saya di sini nih. Nah, ini baru satu region namanya Asia. Karyawannya ada sekitar 25.000. Leadernya sebanyak ini. Dan how to become one of the person, in fact, the only Indonesian yang ada di dalam foto ini. Jadi saya salah satu, bukannya nyombong, tetapi memang itulah salah satu achievement saya gitu ya, bukan hanya sebagai jadi elemen di dalam satu perusahaan besar ini, tetapi juga menjadi leader dan juga menjadi decision maker untuk salah satu office dari kantor kita. Dan saya waktu itu jadi leader untuk Singapura, untuk suatu pekerjaan gitu ya. Dan dan di situ lanjut. Nah, jadi untuk global international company, ICOM itu saya belajar menjadi pemain di level global ya. Kemudian belajar melihat challenges and complexity di level dunia. Jadi hal-hal yang susah seperti bagaimana membuat London Olympics, bagaimana membuat Rio de Janeiro Olympics, bagaimana membuat sports hub dari berbagai aspek ya, nggak hanya mungkin salah satu aspek gitu ya, tapi nggak semuanya, tapi kita bagian part of it. Bagaimana membuat metro cukup banyak dan besar di China, metro di Abu Dhabi, bagaimana membuat beberapa terusan seperti kanal ya di South America, how to land a man on the moon, itu tuh ICOM itu ada di belakangnya. Dan di situ saya belajar, wah gila, ada puluhan ribu orang, dan mereka tuh tahu bagaimana menjelaskannya, bagaimana mereka men-solve the issues gitu ya. Dan bukan hanya urusan membangun suatu gedung atau membangun suatu kota, tetapi juga menyelesaikan masalah-masalah besar. Dan dengan perusahaan global yang besarnya waktu saya masuk, ICOM itu 220.000 orang. Yang kalau di Indonesia itu 220.000 orang itu udah bisa jadi satu kecamatan kali ya, atau udah bisa jadi satu wilayah gitu. Dan isinya semua best talent, expert, mereka mengerti solusi, mengerti masalah dan bisa memberikan solusi. Dan being part of that company memberikan saya punya akses kepada gimana sih caranya bikin ini, ada orang ahli marine biologist, ada ahli smart city, ada ahli roket gitu ya, bikin launching people on the moon, ada yang ahli microbiology, ada ahli cost estimator, ada ahli engineering dan sebagainya, dan saya hanya sebagai desainer, dan kita berada di dalam satu bagian dari itu. Itulah salah satu kelebihan dari global company. Ketiga, company culture. Bagaimana si culture company itu, kalau saya merasa misalnya di SOM itu sangat desain fokus ya. Jadi everything is about creating the best product of the architecture possible, especially high rises gitu, karena SOM sangat bagus melakukan itu. Ada juga seperti ICOM yang lebih engineering oriented.
atau bisa menjadi all can do global player. Jadi dia apapun bisa, istilahnya palu gada gitu ya. Dan bagaimana mereka juga menjalankan, kalau menurut saya belajar bukan hanya menjadi desainer, tetapi juga belajar mengenai corporate standardnya. Karena being a director, saya bukan hanya menjadi design leader, tetapi juga seorang practice leader. Di mana saya mulai menggerakkan yang namanya, gimana sih caranya bikin perusahaan yang baik? Maksudnya bagaimana sih caranya membuat suatu practice yang baik dan mengumpulkan orang, karena bukan kalian, maksudnya di perusahaan itu kita bukan hanya bisa mengerjakan proyek loh, kita harus bisa meng-attract orang untuk bekerja di proyek itu, dan orangnya harus orang yang tepat, dan harus juga mencari bisnis yang tepat. Jadi harus bisa mencari, suatu hari saya pun akhirnya mencari proyek gitu ya, membuat proyek atau meng-create suatu bisnis untuk suatu usaha. Nah, pada saat kita bisa menjadi seorang practice leader, team leader, dan akhirnya menjadi business leader, disitulah pengalaman yang terbaik kalau kita bekerja di global company. Karena pada saat itu, kita seperti sudah bisa melakukan banyak hal, walaupun kita tidak punya orang, semua orangnya. Di situ saya belajar banyak mengenai itu, dan setelah bisa melakukan yang namanya, oh ternyata saya pernah bisa loh membantu membangun suatu proyek yang besar, walaupun saya bagian dari kecil dari itu. Suatu hal yang bisa didapat dari perusahaan global yang besar, itu salah satunya adalah we can know how to do things, we can understand it better, dan ini yang paling penting, bagaimana kita akhirnya believe that we can do it. We can do great things, gitu ya. Itu nggak gampang, karena apa? Kalau kita tidak berada di suatu perusahaan yang pernah bisa mendeliver sebesar dan sebagus itu, dari mana kita bisa yakin bahwa kita bisa melakukannya juga, gitu. Dan ini bekal saya yang paling banyak yang saya bisa dapat pada saat setelah mengikuti perusahaan sebesar ini. Oke, saya believe, saya percaya bahwa saya bisa melakukannya, karena perusahaan yang besar seperti ini bisa membantu saya melihat bahwa saya bisa melakukannya itu. Tapi ya kita butuh orang, kita butuh tim, kita butuh komitmen, kita butuh klien yang bisa mau merealisasikan itu. Oke, nah jadi mungkin saya bisa sampaikan sedikit pekerjaan ini ya. Jadi kita tuh punya tim gitu. Saya waktu itu mengatasi tim di Singapura, South and Southeast Asia. Ada 30 kantor, dan juga saya menjadi director untuk di South and Southeast Asia, mengorganize sekitar 7.000 karyawan, tetapi saya mengambil bagian hanya khusus di Asia saja, dan khusus untuk master plan saja. Di sini praktis yang waktu itu saya akhirnya menjadi DPE Asia, ya, di mana saya ada di sini nih, di Indonesia, jadi leadernya, dan pada saat itu juga sebetulnya saya berada di Southeast Asia. Nah, di sini misalnya, nah ini adalah leader chart kita ya, untuk Asia dan Southeast Asia, dan bagaimana kita menggerakkan berbagai negara nih. Ada negara, ada Indonesia, ada Malaysia, ada Singapura, ada Filipina, dan ICOM itu dibagi-bagi berdasarkan praktis ya. Ada praktis untuk master plan, ada praktis untuk landscape, ada praktis untuk building engineering, ada praktis untuk arsitektur, dan sebagainya. Dan saya waktu itu bagian dari Southeast Asia Leadership untuk bisa mengepalai beberapa negara, dan di bawah kita itu ada banyak orang. Nah, orang-orang ini yang harus kita slowly kita develop, kita bangun supaya mereka pun mau masuk dan bekerja di bidangnya masing-masing, dan mengorganize mereka untuk bisa melakukan hal-hal yang lebih besar kalau mereka bersama, dan menggunakan corporate value dan company yang value yang kita punya. Nah, dari situ saya pindah ke Indonesia, terus kita mulai mendevelop bisnis gitu ya, dan saya mulai ini menu-menunya, dan saya membangun satu tim yang tadinya dari 0 sampai akhirnya menjadi sebesar 35 orang pada tahun 2014. Pada saat saya tinggali di tahun 2016 kita sudah 80 ya. Dan di situ saya menjadi director untuk Indonesia, dan di sini kalau dilihat saya membawahi master planning, landscape, economic ya. Dan dilihat nih nama-namanya nih, ada Sacha, ada Peter Scott, ada Utami Prastiana gitu ya. Mereka semua, yang satu bule, yang dua ini bule, yang satu umurnya sekitar 10 tahun di atas saya, Utami 12 tahun di atas saya, Peter Scott 22 tahun di atas saya. Dan saya adalah direktur termuda yang, kenapa saya jadi direktur? Karena saya sudah dicap dengan membuktikan sebagai direktur di Singapura, membawa kembali pulang Indonesia,
dan mulai membentuk suatu project tim yang akhirnya bisa mendeliver pekerjaan-pekerjaan. Nah, kalau bisa dilihat di sini, saya bukan bragging tentang angkanya ya, tetapi di balik angka itu semua adalah proyek, dan proyek-proyeknya itu bagus. Dan proyek-proyek yang bagus ini bisa mendeliver pekerjaan yang lebih besar ya. Jadi dalam waktu 4 tahun ini, dari yang tadinya, ini penghasilan ya, ini NSR, Net Service Ratio namanya. Jadi kalau kalian mulai belajar bikin suatu perusahaan di global, kalau udah jadi seorang leader, kamu diminta untuk mencapai suatu target angka. Dan angkanya itu adalah angka financial figures, yaitu contract values. Nah, bagaimana caranya pada saat saya mulai tahun 2007, ya, di Singapura nih, itu saya mulai dan akhirnya membangun steadily sampai akhirnya nilainya 1,4 juta di Singapura. Tetapi pada saat saya pindah ke Indonesia, di tahun 2011, kantor Indonesia itu bisa lebih besar daripada kantor Singapura, bayangkan. Menjadi 1,9 million kontrak. Pada saat saya tinggalin itu sekitar sekarang 2,4 million. Bagaimana bisa membuat seperti itu? Bukan berarti saya hanya jagoan jualan, tapi di consultancy itu kan gitu ya. Pada saat kita mau mendapatkan lebih besar, kita harus menambah orang lebih besar. Bagaimana caranya membuat pekerjaan yang tadinya dipercaya hanya untuk bikin 400.000, yaitu sekitar 4,5 sampai 6 M waktu itu, terus sampai akhirnya hampir 2 million ya. 2 million itu adalah sekitar berapa? 30 M gitu ya, 30 M worth of work. Dan untuk mengerjakan 30 M worth of work, kita harus memperbesar orangnya, headcounts-nya. Makanya headcounts-nya yang tadinya dari 7, saya berakhir di 34 orang waktu itu. Dan hebatnya, nah inilah hebatnya ICOM, 1,9 million, itu 30 M ya, itu dikerjakan oleh 34 orang doang. Coba bayangkan. Bisa nggak kita mengerjakan sebesar itu di perusahaan lokal? Itu berat gitu ya. Dan itu dan ICOM memang mempunyai price tag yang cukup tinggi, dan itulah yang membuat kita bisa ya saya belajar banyak dari situ ya. Kemudian kita juga menjadi kantor yang mengkontribut uang paling banyak ke Southeast Asia. Jadi kita tuh mengkontribut 40% dari total net service ratio untuk seluruh Southeast Asia. Nah itu achievement ya, achievement yang nggak gampang lah ya dilakukan. Dan nah dari situ saya belajar untuk yang berikutnya adalah saya belajar untuk apa yang setelah saya dapat dari luar negeri ini, saya sudah mendapatkan semua pengalamannya. Refleksinya adalah saya pengen, ini kan tadi udah dilihat ya, dari 3 hal ini saya sudah bisa membuild sampai praktis. Saya bisa menginspire orang, saya bisa mencapai great works itu. Nah ini, bagaimana caranya do great things, menciptakan legacy, menciptakan suatu hal yang sifatnya bisa menjadi sesuatu manfaat. Nah inilah di titik di mana saya akhirnya pindah, saya mulai berpikir untuk ya udah sudah saatnya saya memikirkan hal beyond bekerja di perusahaan orang gitu ya. Dan saya mulai berpikir mungkin saya harus punya suatu legacy yang saya bisa tinggalkan untuk ternyata yang saya pikir ternyata bidang kami ini bidang yang ternyata dibutuhkan oleh banyak orang dan ternyata memberikan banyak manfaat gitu ya. Dan disitulah saya mulai belajar dari apa yang sudah diterima dari pengalaman global. Terus saya refleksikan, saya lihat ternyata banyak pekerjaan-pekerjaan di Indonesia itu ternyata nggak butuh rocket scientist gitu ya, nggak butuh perusahaan yang terlalu besar, yang terlalu kompleks, hanya untuk mengerjakan sebetulnya hal-hal yang sederhana, yang kadang-kadang di Indonesia hal sederhana sesimpel membuat pedestrian pun kita nggak beres ngerjainnya gitu loh, nggak bener ngerjainnya, dan ternyata nggak banyak orang yang mau masuk ke bidang itu karena nilainya kecil dan uangnya mungkin nggak seberapa, padahal itu matters dan penting ya. Jadi saya mulai pindah gitu ya, dan kenapa kita ambil plus, ini salah satu filosofinya. Jadi mengapa yang menggerakkan saya untuk masuk menjadi Urban Plus adalah kita plus itu selalu lebih dari 1, ya kan? Kecuali tambah 0 ya. If you add nothing, then you end up with yourself. Gitu. Tapi kalau if you want to add something, you normally work with others. And secondly, plus itu umumnya artinya adalah adding and contributing.
Kalau nggak menambah, namanya mengurangi. Itu namanya urban minus, bukan urban plus. Gitu ya. Dan dia tuh positif biasanya. Nilainya tuh, dan positif itu tendensinya masuk kepada sesuatu yang sifatnya baik gitu ya. Oh, kamu pikirannya sangat positif ya gitu. Nah, itulah urban plus, maksudnya please berpikirlah positif gitu. Jangan mikirin yang negatif-negatif. Nah, dari suatu identitas suatu company seperti ini, kita mendevelop suatu visi. Visi untuk bisa membangun kota-kota Indonesia yang lebih baik. Inilah visinya kami ya di perusahaan ini, menciptakan jembatan atau gap, menutup gap antara private dan public, menjadi konektor antara dunia ini, menciptakan good projects yang banyak. Kita tuh menghasilkan good project, tapi kadang-kadang tidak bisa berkontribut kepada good cities. Dan kadang-kadang kita tuh merasa bahwa urban designer itu kurang gitu ya, kurang banyak, dan kita mau mencetak lebih banyak lagi. Dan dari situ kita mulai melihat, jadi kita membentuk suatu, dari pelajaran dari perusahaan seperti di ICOM, saya mulai belajar, oh ternyata model ICOM itu bagus untuk bisa menjadi suatu perusahaan yang besar di internasional gitu ya. Tapi kalau di Indonesia, saya membutuhkan kaki yang lebih baik, yang bisa menghubungkan kita dengan misi kita, yaitu misi kita membantu kota-kota gitu ya. Jadi akhirnya kita punya 3 platform gitu ya, dan yang mungkin teman-teman tahu adalah kebanyakan dari urban project gitu ya, urban plus project and development, yaitu kita mengerjakan seperti layaknya konsultan, kita mengerjakan proyek, kita mengerjakan proyek-proyek yang dibangun gitu ya. Terus kita juga butuhkan suatu koneksi atau bridge untuk ke cities, yaitu kota. Kita pengen bisa mensupport kota-kota, mensupport Bandung, mensupport Bogor, mensupport Surabaya, mensupport Jakarta, mensupport ini kota-kota lain, Makassar dan sebagainya, yang memang dengan kemampuan kami bisa memberikan kontribusi. Dan juga kita berkontribusi menggunakan platform, yaitu Urban Institutes, di mana kita melihat adanya kebutuhan untuk merefleksi, untuk belajar, untuk berkontribusi secara pemikiran kepada body of knowledge kita gitu ya, supaya kita tetap mengadvance, karena dengan adanya pemikiran seperti ini, proyek kita pun semakin pintar gitu ya. Mungkin sama persis seperti Real Rich yang punya Omah Library-nya, dan juga mempunyai studio think tank-nya gitu ya. Dan kita perlu advancement itu. Dan ini kira-kira ya cara-caranya gitu ya, advancement, improvement, kita membangun proyek-proyek yang bagus, kita mencari cara yang inovatif dan integrasi untuk memberikan solusi kepada kota-kota gitu ya. Kemudian kita juga membangun jembatan kepada pekerjaan-pekerjaan di level perkotaan. Dan terkadang pekerjaan perkotaan ini nggak selalu pekerjaan-pekerjaan yang berhasil besar ya, kadang-kadang kontrak pemerintah itu kecil, kadang-kadang nggak dibayar gitu ya, tapi ya inilah bagian dari kontribusi yang harus kita lakukan untuk bisa menjembatani proyek-proyek yang memang membutuhkan bantuan, karena di Indonesia ya kita harus bantu gitu ya, nggak semuanya harus proyek yang sifatnya profit making gitu. Nah, dan juga kontribusi itu kita bisa lakukan menjadi platform sebagai player untuk urban designer, player untuk young learner gitu ya, anak-anak muda yang mau ikutan, mau berkiprah, mau peduli tentang kotanya gitu ya. Jadi kita punya platform itu juga. Jadi perusahaan yang kita develop ini bukan hanya melulu menjadi praktis untuk membangun dan profit making, tetapi juga sebagian dari profit kita kontribusikan untuk membentuk proyek-proyek yang sifatnya membutuhkan bantuan dan juga keprofesian. Dan dari sini kan sebetulnya dari saya juga telah ikutan membantu ya dalam pembentukan asosiasi urban designer nih, asosiasi urban designer, dan yang pertama di Indonesia tahun 2017 kita sudah deklarasi, dan kita bisa akhirnya membentuk sekitar berapa ratus orang anggota-anggota kita ya, dan moga-moga kita sekarang makin bisa berkontribusi, berkiprah di pemerintahan gitu ya, dan juga dikenali oleh kementerian gitu, bahwa kita memang mempunyai peran dalam membangun kota-kota yang baik. Jadi moga-moga dengan visi seperti ini ya kita mulai bekerjalah untuk mendevelop dan membangun manusia dan juga membangun kota-kotanya gitu ya. Ya kira-kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan di mana saya sekarang.
Moga-moga bisa menjadi masukan buat teman-teman semua. Maaf agak kelamaan nih. Dan Pak Zip ceritanya sangat luar biasa. Iya. Sambil nunggu teman-teman bertanya, saya ada pertanyaan sih gitu. Iya. Saya pengen tahu gimana Pak Zip mendevelop leadership dulu. Leadership ya. Iya. Yang paling gampang dari Pak Zip ini. Ya. Saya rasa ada ya, leadership itu ada yang bilang you are born with it or you actually learn it gitu ya. Ya saya mungkin punya background, saya anak bungsu ya, jadi sebetulnya kalau leader itu kan biasanya anak sulung tuh. Saya anak bungsu ya, harusnya saya nggak bisa nge-lead siapa-siapa di keluarga saya kan orang paling kecil gitu ya. Tapi mungkin karena organisasi saya dulu ikutan pramuka gitu ya, jadi saya punya somehow apa ya, suatu cara, maksudnya saya belajar dulu dari zaman SMP SMA untuk at least ikutan leadership dalam satu grup yang kecil gitu. Dan ternyata saya pikir ternyata leadership can make a difference, dan as a leader we can bring together others to achieve better result gitu, atau bigger purpose. Jadi akhirnya saya menikmati itu ya, saya mulai belajar ya. Dan belajar di perusahaan corporate sebesar ICOM itu ya, kita dapat setiap setahun 2 tahun sekali itu kita ikutan leadership forum. Jadi kita di develop untuk menjadi leader, untuk berbicara kepada publik, berpikir sebagai tim leader gitu, sebagai tim besar gitu ya. Ya harus belajar sih, ada pelajarannya gitu ya. Nah, tapi yang paling penting leader itu kan harus punya purpose gitu ya. Kita harus punya kesini yuk kita ke sono yuk gitu. Kita punya target yuk ke situ. Kita setuju gak nih? Dan ini bukan hanya saya loh, orang lain juga harus sepakat loh dengan tujuan sana. Dan biasanya leader itu membawa kepada hal yang kebaikan ya. Jadi sesuatu yang improvement, sesuatu hal yang bisa membantu, biasanya akhirnya memberikan manfaat kepada orang. Dan di situ orang akhirnya tertarik untuk yuk kita ikutan ke sana karena ada yang membuka jalannya atau ada yang memberikan fasilitasinya gitu. Ya, jadi sambil jalan deh, teman-teman bisa sambil belajar, saya yakin. Nah, tapi repot juga, nggak semua orang juga harus jadi leader gitu, karena kalau semua jadi leader ya itu akhirnya ya repot juga kan ya. Ya harusnya ada yang juga menjadi team member gitu ya, dan juga team player. Oke, clear. Ada pertanyaan dari Maresta. Selamat malam Pak Sibarani. Ya. Bisa ini merekomendasikan kita beberapa company untuk menjadi seorang profesional urban designer gitu. Nah, jadi Maresta pengen ini kalau profesional arsitek sama urban designer beda nih ya. Jadi kalau arsitek ya kita kerja untuk perusahaan yang seperti BIG gitu kan ya, atau kerja untuk OMA gitu ya, atau kerja untuk Richard Rogers sudah lewat ya kalian ya, Norman Foster lah seperti si Rich ya. Tapi untuk urban designer saya rasa karena urban designer itu dealing with multidisciplinary. Jadi perusahaan yang cenderung saya suggest perusahaan yang multidisciplinary dan large. Contohnya ICOM tentunya. HOK itu juga cukup bagus, cukup besar. Arup juga punya divisi cities yang sangat respectable ya. Kemudian Atkins perusahaan yang cukup besar juga. Ada perusahaan lain yang namanya yang dari UK saya lupa tuh. Ada beberapa bisa dibaca ya di ENR Magazine ya, Engineering and News Review, yang bermain di level cities gitu ya. Kalau di Singapura ada Surbana Jurong, itu terkenal juga. Ada juga Cistri atau Kaidas ya, itu adalah perusahaan-perusahaan yang juga bermain di level kota. Ya cukup banyak sih yang bisa dilihat, dan harus browse saja. Jadi siapa sih yang karya, jadi kita lihatnya bikin project di level kota yang bagus gitu. Misalnya
siapa sih yang bikin Sydney Olympics gitu ya. Sydney Olympics itu kan bukan cuma satu bangunan tapi satu kompleks ya. Dan ternyata banyak tuh timnya gitu. Dan itu bisa menjadi clue. Oke, thank you. Maresta sudah terjawab ya? Oke, kalau sudah terjawab, saya pengen elaborasi lebih lanjut. Kalau di Indonesia ini kan lebih banyak yang, maksudnya tidak banyak sekolah untuk urban designer gitu. Nah, Ya. lebih banyak yang urban planner gitu kan. Ya. Nah, jadinya ini sih, jadi sepenting itukah ya berarti ya urban designer di Indonesia gitu? Ya. Nah, ya ini masalahnya adalah demand dan supply ini ya. Dan kenapa baru sekarang gitu? Why now? Kenapa dulu waktu saya ambil kuliahnya juga ambil resiko juga, nggak tahu. Rich juga kan ikutan Master of Urban Development yang desain tuh, Rich. Kenapa ambil urban waktu itu? Dan belakangan kan mungkin lebih berkiprah di bidang arsitektur gitu ya. Ada masalah supply dan demand. Jadi gini, waktu zaman saya, untuk mengambil bidang urban design itu mengambil suatu potensi juga mengambil suatu resiko gitu ya. Memang belum banyak dan kelihatan dari satu angkatan yang tertarik sama urban paling 4-5 orang gitu, dan yang akhirnya mengambil bidang itu sebagai master degree mungkin cuma 2 atau 3. Dan akhirnya yang menjadi urban designer ya terhitung satu tangan, jari di satu tangan gitu. Di angkatan saya yang jadi urban designer mungkin ada 3 waktu itu ya, mungkin ya yang beneran gitu. Nah, karena apa? Karena kita khawatir juga apakah ada kerjaannya. Pada saat lulus kalau nggak ada kerjaannya mau jadi apa? Dan untung pada saat itu, saya sih waktu itu jujur ya, ya ini refleksi saya yang udah saya sempat sampaikan beberapa kali. Pada tahun 97-98 itu, saya sangat kecewa gitu ya, bahwa loh kok Indonesia berantakan kayak gini gitu. Kok bisa terjadi kerusuhan rasial, kok bisa negaranya kolaps gitu ya. Dan di titik itu saya mengambil tekad waktu itu, saya pokoknya bakal kerja di luar negeri deh. Saya nggak mau kerja di Indonesia, saya nggak mau pulang gitu. Saya nggak mau ada di Indonesia. Karena apa? Karena satu, saya tertarik dengan satu bidang yang nggak ada kerjaannya di Indonesia. Coba, urban design itu kalau memang ada dari dulu dibutuhkan, harusnya kan sekolahnya ada. Ya kan? Urban planner ada. Berarti ada kerjaannya. Seorang urban planner di Indonesia itu, urban planner asosiasi Ikatan Ahli Perencana itu ada sekitar ribuan. Belum sampai belasan ribu seperti arsitek ya. Artinya ada pekerjaannya gitu. Dan mereka benar pekerjaannya di pemerintahan, yaitu membuat RT/RW, RDTR, tahu dong ya istilah-istilah itu ya, atau RTBL gitu ya. Nah, kita ini baru belakangan ini. Dan terima kasih kepada orang-orang yang membuka jalan seperti Prof. Danisworo gitu ya, yang akhirnya Jakarta tuh perlu loh yang namanya urban design. Kota seperti Jakarta yang mempunyai distrik-distrik khusus seperti Mega Kuningan, seperti SCBD, itu nggak bisa dibangun hanya dengan cara pendekatan yang sebelumnya, yaitu pembangunan yang menggunakan rencana kendali yang sifatnya umum, terlalu umum, dan tidak spasial gitu ya, tidak memikirkan 3 dimensional, di mana dimensi spasial itu kan dimensinya arsitektur dan desain gitu ya, yang bisa mengerti dan merasakan kualitas ruang di level, baik itu level bangunan atau di level yang lebih besar, yaitu antara ruang yang namanya ruang kota. Nah, teman-teman planologi sangat mengerti, sangat mumpuni tentang isu-isu yang sifatnya compliance mengenai mana daerah yang boleh dibangun dan tidak boleh dibangun, daya dukung lingkungan, multidisiplinary tentang transportasi, tentang budaya, ekonomi, lingkungan, dan sebagainya. Sangat mengerti, tetapi tidak bisa masuk ke daerah yang dimana, yuk kita bikin kota yang cantik, yang bagus, yang dibanggai oleh orang-orang. Nggak nyambung gitu, karena memang skill mendesainnya itu tidak masuk di skill perkotaannya. Jadi perencanaan kota dengan perancangan kota itu sangat ternyata masih jembatannya masih banyak, masih kosong. Dan selama ini produknya teman-teman planologi dipakai oleh arsitek langsung. Kalian kan kalau bikin rencana harus lihat rencana tata ruang kan,
ini berapa nih KDB-nya, ini KLB-nya berapa dan sebagainya. Dan akhirnya pemberi tugas kalian akan lebih banyak bercerita, oke, pokoknya bangun sesuai dengan peraturan. Gue nggak mau tahu sebelah kiri kanan gue apa. Sebelah kiri gue kalau misalnya jualan barang yang sama, kalau bisa tembokin. Jangan kasih akses ke dia, karena apa? Berarti dia nanti pelanggan gue nanti lari ke pelanggan dia. Nah, itulah yang terjadi antara Grand Indonesia dan Plaza Indonesia, gitu kan. Padahal dua-duanya berada di tempat yang begitu pentingnya yang namanya Bundaran HI, bisa dihubungkan satu sama lain, tetapi dipagarin dua-duanya. Jadi tidak bisa nyambung gitu. Padahal kalau di Orchard Road itu pasti disambungin pakai tunnel gitu kan. Dan dipaksa oleh government bahwa you two have to talk to each other. Karena kalian semua bikin macet bersama, gimana kalau parkir yang sebelah sana dipakai untuk parkir ke sebelah sini. Jadi greater purpose itu ada, negara itu hadir untuk mewakili purpose yang lebih besar gitu ya. Padahal di kota itu kan masalahnya bukan hanya masalah developer yang punyanya satu gedung yang satu dan yang lainnya gitu ya. Mereka harus berbicara, disitulah urban design berperan. Jadi kita menjembatani antara skala dan juga dimensi yang tidak ada di teman-teman arsitektur dan planologi. Dan kita percaya kita juga adalah pelaku-pelaku yang nanti bisa membantu membentuk ruang kota yang positif, sehingga kita percaya ya, ruang membentuk behavior. Lihat ya, behaviornya orang-orang yang pada saat sudah mulai masuk ke Jalan Sudirman Tamrin, kalau kalian pernah tinggal di Jakarta 10 tahun yang lalu dan melihat rasanya kemacetan yang ada terjadi di situ dan juga kebrengsekan yang ada di Jalan Sudirman zaman dulu, manusianya berubah behaviornya. Kalau kita dulu dikasih tanah kosong di pinggir Jalan Sudirman yang tidak ditata dan dikelola dan desain dengan baik, dikasih 8 meter aja, yang akan terjadi apa? Pasti dijadiin tempat untuk PKL. Ya kan? Terus sampah pasti dibuang, ludah di mana-mana, bahkan di tempat pipis dan sebagainya. Kenapa sekarang dengan ruang yang lebih besar atau 10 meter, 15 meter, mereka berubah behaviornya. Yang datang, yang menggunakan adalah orang-orang yang mungkin nanti akan lebih mau foto-foto, mau ngelihat, mau dilihat. Ada ngelihat orang buang sampah, mereka akan ditegur gitu ya. Karena apa? Karena desain membentuk ruang yang sifatnya, oh kalau ternyata saya ada di sini, ternyata bagus ya, kondisinya keren ya. Sayang ya, mungkin sayang nih, kita juga merasa memiliki pejalan kaki ini. Pada saat ada orang yang naikin motornya ke pedestrian, mereka bilang, gimana sih kamu nggak ada di situ? Gitu. Karena apa? There is what we call a managed environment. Ruangan yang terdefinisi dengan baik, dan biasanya didesain oleh seorang desainer, memberikan suatu batasan yang sifatnya, inilah ruang yang terdefinisi dan termakna. Jadi harusnya dia akan diharapkan untuk menjadi tempat yang lebih baik, sehingga pada saat, dan di situ ada dimensi yang namanya, oh berarti ini dikelola nih tempatnya, di-manage dengan baik karena didesain dengan baik dan diimplementasikan dengan baik, sehingga pada saat dikelola, orang yang tidak mau dikelola akhirnya tidak masuk ke situ. Nah di situ kita masih sangat jauh. Kita ini belum, baru kota Jakarta yang tersentuh, mungkin sedikit kota Bandung, beberapa kota di Surabaya juga, beberapa tempat, kota-kota lain seperti Surabaya, udah mulai. Kita punya 500 sekian kota kabupaten yang nggak punya guidelines yang bagus, nggak punya pelaku-pelaku yang benar, yang bisa membantu dan bisa berkontribusi. Ya kalau ditanya butuh, ya saya rasa sih udah kepepet sekarang. Kita harusnya udah dari dulu punya. Hanya demand itu baru ada setelah ada contoh kan. Kalau kotanya tidak meminta, akhirnya siapa juga yang peduli gitu. Tapi sekarang karena masyarakat yang sudah sangat transparan, dia mendambakan kota-kota yang lebih baik, leader seperti Kang Emil, Bu Risma, Pak Arief gitu ya, yang paham mengenai ini, mau masuk ke level kota dan akhirnya meminta yang sesuatu yang berbeda. Sehingga demand-nya ada, baru supply-nya masuk. Jadi sekarang kalau saya bilang demand-nya udah mulai kemana-mana, sudah mulai gitu ya. Jadi suksesnya seorang wali kota karena dia pasang di posting di Instagramnya, ini loh Chinatown yang saya buka, Kang Bima membuka itu, terus kota seperti Kabupaten Bogor disentil sama netizen. Mana nih ke Bogor yang satunya kok belum bikin? Nah, terus akhirnya mereka bilang, oh iya ya, aduh crap, gue harus cari nih orang. Siapa sih yang bisa bantuin itu? Oke, ini ada nih urban designer, namanya si ini, oke bantuin deh gitu.
Dan akhirnya ya akan terbuka profesi itu ya. Dan saya rasa sih sudah saatnya. Dan kalau saya lakukan ini 10 tahun yang lalu, mungkin nggak ada pekerjaan ini. Gitu ya. Jadi saya rasa ya udahlah, udah timingnya udah pas. Moga-moga kota kita bisa jadi lebih cantik ya, lebih bagus ya. Ya, clear banget Pak Sip. Menarik banget. Ini ada yang tunjuk tangan, pengen tanya langsung ke Ya, Pak Maresta tadi ya kayaknya ya. Silakan Maresta. Selamat malam Pak Subarani. Iya. Jadi mau bertanya langsung, kalau misal kita punya satu kesempatan, we have one to choose, untuk jadi expert, kita mending sekolah master or PhD atau kita banyakin ngerjakan project-project. If we only have one to choose. Menarik. Karena kalau dua nggak mungkin sih. Jadi mending kita ke master degree, or PhD, atau kita ya udah masuk ke sebuah company, kita banyakin pengalaman ngerjain project-project. Gini, urban design itu bukan kebetulan kalau di urban design ya, kalau misalnya Maresta berharapnya di urban design. Urban design itu adalah ilmu terapan. Jadi tidak ada S1 di urban design. Yes. Belum ada. Jadi unfortunately, saya nggak bilang hanya itu jalannya, tetapi itu salah satu opsi yang paling umum, yang paling mudah dilakukan dengan waktu yang relatif singkat. Saya hanya 13 bulan jadi seorang master degree di Urban Design and Development New South Wales. Jadi waktunya nggak terlalu panjang ya, tapi minimal kita terstruktur dalam mempelajari ilmu perkotaan. Banyak teman-teman yang lain yang nggak melewati S2 Urban Design, tetapi akhirnya menjadi Urban Designer karena melalui pengalaman. Tetapi mungkin membutuhkan 3, 4, 5, atau bahkan 6, 7 tahun ya untuk bisa PD. Isunya perancang kota itu kita nggak gampang PD. Karena apa? Mungkin saya bagi deh, coba saya tanya. Seorang arsitek pada saat lulus, mungkin nggak dia membuat suatu desain yang istilahnya keren dalam hitungan 5 tahun? Mungkin kan? Belum. Belum ya. Tapi bisa nggak kira-kira meyakinkan bahwa saya tuh bisa bikin desain yang bagus dan ternyata dibangun, misalnya rumahnya calon mertua deh kita desain. Kita desain terus dibangun oleh uangnya mertua, jelek, mertuanya bilang udah deh, lu jangan jadi menantu gue deh, karena ternyata lu desainer yang buruk gitu ya. Oke, itu 2 tahun pertama, rumah dibangun 2 tahun ya, setahun setengah cukup. Iya, setahun setengah lah. Kemudian cari pacar lain, bikinin rumah mertua yang lain, tapi kali ini saya melakukan yang benar. Ternyata bagus, mertuanya bagus, keren, bagus deh. Dalam 5 tahun, kamu pernah bisa bikin rumah yang benar, akhirnya. Iya. Nah, kalau di urban design, mendesain kota, tahu nggak dibangunnya kapan? Saya bikin ya, SMBD itu 70 hektar ya. Tahu nggak didesain tahun berapa, dibangun di tahun berapa, dan ketahuan benar atau tidaknya di tahun berapa? Sekitar 6 atau 7 tahun. Nah, SMBD itu didesain di tahun 94 dan 95 oleh studionya Pak Prof. Danisworo. Baru jadi itu di tahun 2000 awal. Ya, nggak 10 tahun aja nggak cukup. Dan kita tahu bahwa dia tuh benar, itu baru 5-10 tahun terakhir ini kan. Oke. Dan itu belum tentu benar juga. Maksudnya kalau ternyata suatu hari macetnya nggak kebangetan, nggak ada MRT atau gimana, nggak tahu, belum tentu benar juga. Mega Kuningan itu dibuktikan 15 tahun paling cepat. Rasuna Epicentrum itu 10-15 tahun baru jadi. Itu pun kita masih belum yakin apakah ini yang terbaik. Jadi untuk menjadi seorang urban designer itu yang bisa yakin gitu ya, yang mau nggak mau kita harus either belajar atau belajar dari S1, S2 yang memberikan kita yang baik, atau kita dan saya rasa sih ditambah dengan jam terbang bekerja di perusahaan yang memang pernah melakukannya dan mencapainya gitu ya. Jadi pada saat saya rasa moga-moga Maresta bisa mendapatkan bisa trial error dulu ya berarti.
Ya S1, S2 nggak masalah, S2, coba dulu. iya. Tapi jangan S2. terlalu sampai ke PhD ya. Terus terang di PhD itu adalah sebetulnya bukan gini, kalau kamu mau jadi praktisi, ambillah S2, Master Degree by coursework. Karena coursework itu memberikan kita peluang untuk studio dan bekerja di dalam proyek yang semi real gitu ya. Tapi kalau jadi seorang pemikir, mau menjadi seorang thinkers, masuklah ke PhD. Tetapi tanpa harus jadi PhD pun kamu sudah bisa berpraktek gitu ya. Untuk urban design, nggak perlu menunggu PhD. Jadi saya sendiri belum sampai PhD, tapi saya ya lebih banyak pengalamannya ini Pak ya. Ya lebih banyak ngegigitin proyek lah gitu, mengunyah proyek. Oke, thank you Pak Sibarani. Ya, sip. Oke, thank you. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Yopi, apa perbedaan, tantangan, dan solusi dalam menjalankan proyek di dalam negeri, terutama pemerintahan dibandingkan di negara lain? Ya, nah ini pertanyaan yang sangat bagus nih, karena itulah kisah nyata kalau di Indonesia gitu ya, di dalam negeri, dalam arti apalagi kalau pemerintahan ya, karena kita mungkin bisa dibilang bangsa yang sudah 75 tahun merdeka, tetapi kita tuh masih anak kecil dalam membangun kota. Gitu ya. Jadi kita ini seperti lupa ingatan selama mungkin 30-40 tahun gitu. Karena pembiaran aja gitu ya. Kenapa kota Jakarta jadi berantakan? Terus kenapa setiap kali leadernya bilang kalau kamu bisa membongkar Jakarta, silahkan deh, berantakannya bukan main gitu. Karena dia sudah snowballing dari tahun-tahun yang dulu, pembiaran terjadi tanpa ada suatu struktur atau suatu manajemen, suatu pemikiran dan pengelolaan dari suatu masalah di Indonesia yang dianggap serius gitu ya. Karena kita selalu memikirkan yang paling penting nomor satu pangan, iya kan? Sandang baru papan kan? Papan itu yang ketiga nih. Dan papan itu baru di rumah loh, bukan sekelompok ratusan rumah yang menjadi bagian dari daerah kota gitu. Tidak ada tuh nomor 4 tuh kota gitu ya. Jadi kita selama ini berputar-putar di ya 3 hal itu dulu gitu, yang ngisi perut dulu, ngisi kepala dikit gitu ya, supaya bisa bekerja, cari baju yang bagus, bikin rumah. Udah itu udah hidup saya selesai gitu ya. Menurut saya kita nih belum menemukan suatu format yang baik untuk membentuk suatu proyek yang juga ekspektasinya baik gitu, tinggi gitu ya. Kenapa? Mungkin selama 30-40 tahun yang lalu tidak ada contoh yang baik gitu. Kita nggak merasa bahwa ada kota baik lebih baik dari kita. Korea Selatan itu 30-40 tahun yang lalu lebih buruk dari kita. Tapi baru belakangan ini mereka akhirnya ngebut gitu dengan sangat baik. China pun baru ngebut dengan sangat hebat menjadi kota seperti di China. Arab Saudi, Middle East pun baru ini kelihatan menunjukkan kegarangannya di dalam urban dan juga building development gitu ya. Ya kita tidak cepat gitu, bereaksi dengan cepat. Jadi jujur sangat sulit sebetulnya sekarang ini. Tetapi apakah lebih baik dibanding dulu? Nah, sekarang adalah tepat waktunya. Karena mungkin dugaan saya adalah the different cycle of the players ya. Jadi pemerintah yang saat itu 20-30 tahun yang lalu merasa itu tidak penting. Tetapi sekarang pemerintahannya sudah lebih baru, sudah lebih terekspos, demand manajemennya sudah lebih tinggi karena adanya mungkin sosial media, akhirnya sudah lebih baik, menuju lebih baik. Nah, tidak bisa dipungkiri juga zaman kita, dulu tuh Indonesia salah satu kenapa saya nggak mau kerja di Indonesia dulu ya, ya karena terlalu banyak korupsi juga gitu. Project itu ya satu, kita masih sampai hari ini masih mengenal ya desain itu kalau di kita itu seperti barang. Almarhum Juhara selalu bilang jangan treat architecture itu seperti mengorder barang gitu. Kalau selama kita hanya dianggap seperti membeli barang, apresiasi terhadap profesinya tidak ada gitu. Hal seperti itu juga yang masih kita rasakan di urban design ya, bahwa ya kita ditanya bikin gambar kerja ini berapa bulan sih? 4 bulan ya, bisa nggak 3 bulan? Bisa nggak 2 bulan? Terus ada yang sampai sempat bilang
bisa nggak kita beli softwarenya aja, terus nanti saya pesen online, terus bisa dapat desain bangunan. Dan percaya atau tidak, jangan kaget, di China itu ada satu CD yang isinya semua gambar kerja, bangunan-bangunan, mau itu kantor, mau itu office, dan segala macam. Terus developer itu membeli itu, dan dia copy paste ditempelin, di copy paste di dalam kota-kota mereka. Dan itu terjadi gitu. Dan seperti itulah gitulah ya. Tetapi ya, karena menurut saya sih ya, kita butuh kematangan leadership pemerintahan kita, demand manajemennya juga harus dikelola, sehingga mereka tuh meminta sesuatu yang lebih tinggi, standarnya lebih tinggi, supaya pekerjaannya pun bekerja dengan baik. Nah, teman-teman sekarang sudah beruntung, arsitek sudah mempunyai undang-undang arsitek, di mana disitulah standar akan dinaikkan. Sehingga dengan standar dinaikkan, harusnya tata kelola dan tata pelaksanaan arsitektur pun pekerjaannya lebih baik. Jadi ya, kalau dibanding waktu itu, saya jujur jawabannya untuk Yopi ya, ya tantangannya waktu itu masih seperti itu. Tapi kalau saya tanya sekarang, sudah mulai lebih baik. Jadi moga-moga ada solusinya, dan moga-moga ini saat yang tepat nih untuk teman-teman berkecimpung untuk make the difference. Ya. Amin, clear Pak. Kita lanjut ke pertanyaan Aziz. Apakah ada semacam jet lag gitu pada saat fase transisi dari perusahaan global seperti ICOM menuju ke perusahaan Pak di Urbanicos gitu? Apa tantangan terbesarnya gitu? Nah, saya duga ada jet lag ya. Kebetulan waktu itu kan saya pernah bekerja di SOM tahun 2003, saya kerja di IDAU 2004. Baru 2004 saya kan kerja 99 ya di Singapura, berarti 2004 kurang 99, saya udah 5 tahun. Kalau orang Indonesia kan udahlah, udah 5 tahun udah pinter lo gitu, udah bikin perusahaan sendiri gitu ya. Nah disitulah terjadi jet lag-nya gitu ya, karena merasa sudah cukup mampu, terus main sikat aja gitu ya. Dan kita pikir di Indonesia itu, wah di Indonesia bisa lah gitu, ternyata gagal. Dan gagalnya kenapa? Karena ternyata saya belum mengenal klien Indonesia dengan baik. Dan saya baru masuk setahun, terus langsung, dan waktu itu jangan salah loh, secara finansial, secara bisnis, it's good. Tahu nggak kenapa? Karena saya tidak mencari proyek di Indonesia. Di U Plus D Studio di tahun 2004 sampai 2006, kita sebetulnya grow very fast, dan semua proyek kita di luar negeri. Proyek kita di Vietnam, proyek kita di India, di China, di Middle East. Tim kita ada sekitar 18 orang, dan average yang ada di kantor cuman waktu itu ya, nggak sampai setengahnya. Tahu nggak kenapa? Karena semuanya saya kirim ke luar negeri. Ada yang di Beijing, ada yang di Dubai, ada yang di Singapura. Dan kita mengerjakan untuk, nah ini model perusahaan kita apa? Saya mengerjakan untuk HOK, pekerjaan di India. Saya mengerjakan untuk IDAO, pekerjaan di China. Saya bekerja untuk TAK, pekerjaan kantor saya yang sebelumnya, untuk di Middle East. Semua in dollars. Saya pulang, wah udah enak banget deh. Tetapi ternyata sekali ada krisis ekonomi, semuanya kolaps. Karena apa? Karena kita tuh bekerja untuk perusahaan lain, bukan bekerja untuk nama kita sendiri. Kita tuh adalah spesialis mercenaries. Jadi kita tuh waktu itu the special SS team. Jadi kami itu dipakai untuk kompetisi sebetulnya. Jadi nih gue mau nge-bid job nih, gue hanya punya uang 100 juta. Tapi gue hanya punya waktu 3 minggu. Kerjain dong. Oke, kerjain. Kirim orang ke sana, bikin sketsa, bikin 3D, bikin apa, jebret. Menang kompetisi, mereka dapat prize-nya, habis itu udah, kita ditinggal. Tapi kita dapat uangnya 100 juta. Gitu ya. Karena apa? Kita hanya bekerja short term, dan kita itu adalah istilahnya sniper gitu loh, dan nggak ketahuan di belakang, kita nggak bisa di-recognize. Nah disitulah saya belajar, oh ternyata salah, model itu salah. Kita harus mulai mengenal klien lebih baik, membangun relasi, kita harus mengerti masalah, dan cenderung harus lebih dulu memahami suatu geografi. Jadi bukan karena desain kita jago doang, terus kita jualan desain kita kemana-mana, itu belum. Itu nanti bisa. Tapi kita harus punya foundation yang kuat, yaitu apa? A steady and loyal client. Nah, di situ saya untung setelah saya masuk ke ICOM lagi di tahun 2007,
sampai 2011, saya bangun praktisnya Singapura sampai cukup baik, saya pindah ke Indonesia, saya nggak langsung terbang bikin perusahaan sendiri ya. Saya belajar dulu proyek-proyek di Indonesia. 2011, 2012, 2013 saya liatin, oh ada yang namanya Sinarmas, oh ada yang namanya Ciputra, oh ada yang namanya Sumarekon, oh ada yang namanya Wijaya Karya dan sudah mulai bangkit nih. Wijaya Karya punya properti, terus ada juga perusahaan-perusahaan yang swasta yang lain yang lebih kecil. Oh, ada pemain di level tingkat sebesar ini, ada yang di bawah, ada yang di ini. Ada pemerintah kota yang mulai membuat MRT. Oke, gitu loh. Orientasi dan sebagainya, sehingga tidak jet lag gitu ya. Dan dari situ baru kita kita harus membina relasi dulu gitu. Klien kenal kita dulu nggak gitu ya, dan dia kenal kadang-kadang bukan hanya yang dia kenal, ada dua jenis klien, yang mau brandnya dan mau orangnya. Kalau yang mau brandnya, saya nggak peduli siapa, yang penting mereknya Icom, gitu. Tapi ada juga orang yang bilang, saya tahu yang kerjain itu kamu. Kalau kamu ganti baju dari Icom ke tempat lain, yang saya cari kamu, bukan Icom. Nah, antara dua itu kita harus mulai membina orang yang juga mengenal kita, bukan mengenal hanya perusahaan kita. Dan kita harus bisa membuktikan bahwa memang kita yang mendeliver itu, gitu ya. Jadi pada saat saya pindah dari Icom, nggak semuanya juga pindah ke perusahaan ke Urban Plus, enggak. Tetap orang ada yang tetap mau Icom kok. Karena menurut mereka saya bukan mencari saya mencari brand, mencari reputasi perusahaan, bukan individunya. Tapi ada juga yang akhirnya mengikuti dan memberikan saya pekerjaan kepada diri saya sendiri dan kepada tim gitu, kepada tim yang baru yang saya bentuk. Tetapi itu memang terfilter dengan sendirinya gitu ya. Nggak semua perusahaan seperti itu. Jadi memang ya klien memang berbeda-beda. Jadi jet lag-nya ya moga-moga bisa dihindari ya. Tapi hati-hati memang kalau langsung terbang, langsung bikin sesuatu baru di Indonesia dengan berpikir bahwa semua yang di luar negeri itu bisa di-apply di Indonesia, itu juga salah ya. Karena banyak hal yang di luar negeri tidak berlaku di Indonesia. Misalnya bikin sesuatu yang cost-nya tinggi, desainnya keren, construction methods-nya harus sulit gitu ya, harus bertahap dan juga modal besar. Biasanya di Indonesia itu istilahnya kita mau bisa bikin gajah, tapi kita harus potong-potong dulu gajahnya kecil-kecil. Jadi pertama bikin kakinya dulu, terus habis itu bikin kepalanya, terus bikin kupingnya, bikin apa. Jadi nggak bisa langsung yuk bikin gajah gitu, nggak bisa. Kita harus cacah dan harus kita kunyah. Di project di Indonesia itu pelan-pelan baru jadi sesuatu yang baik gitu ya. Kadang-kadang itu pun gagal di tengah jalan. Oke? Moga-moga Aziz bisa ini ya. Sorry, Aziz benar. Aziz ya, Aziz. Nah, ini nyambung ke pertanyaan selanjutnya yang tentang luar negeri itu. Dari Sadam Duta, jadi apakah pertimbangan dalam memilih negara dan universitas untuk master khususnya untuk bidang urban planning atau desain gitu? Iya, sebetulnya jadi untuk mazhab di bidang urban, saya lebih kasusnya saya urban design ya. Saya kalau urban planning mungkin saya kurang paham, tapi ada beberapa saya tahu urban planning itu di luar seperti ya di UK itu ada yang bagus misalnya ya, di UCL Bartlett urban planningnya keren gitu ya. Tapi kalau urban design itu campuran antara arsitektur dengan perkotaan ya. Jadi kita mendesain dan membuat studio juga di situ ya. Nah, kalau untuk urban design itu sebetulnya urbanism itu kalau di dunia itu terbagi atas beberapa mazhab. Kalau dalam planning ininya ya, dalam urban design pedagoginya gitu ya. Pedagoginya kalau di Amerika, di Eropa, Australia dan Asia itu agak berbeda. European, especially Dutch and Germans gitu ya, that part of Western Europe point of view itu lebih deeper, philosophical dan lebih fine grainer gitu ya. Jadi dia harus mempertanyakan dulu aspek-aspek yang besar dan juga cenderung lebih dalam ininya fundamental theoretical-nya. Jadi kadang-kadang dan juga kasusnya di Eropa kan kota-kota di Eropa tidak seperti kota di Amerika dan di Asia ya, yang mereka sudah dibangun dari ratusan tahun yang lalu. Jadi bentukan kotanya itu
full of layers of history and of civilization. Jadi mendalaminya pun harus lebih dalam gitu. Mendapatkan skillnya pun harus dengan cara menggali dengan cara lebih dalam. American pedagogy atau pemikiran cara urban di Amerika itu lebih pragmatik. Karena mereka sudah dikenal membangun suatu daerah baru yang namanya seluruh European continent itu kan dibangun di abad 17 ke belakang ya. Kalau European itu ada yang di abad 12, abad 11, abad 10, 9 juga ada gitu ya. Kalau ini baru abad 17, 18 baru dibangun. And then they have to work it fast. Dan mereka tidak mempunyai beban hierarkis seperti di Eropa. Jadi membangun kotanya pun lebih egalitarian. Sehingga pemikiran perencanaan kotanya tuh lebih praktikal. Nah, kalau mau sekolah di pedagogi European and American, kita akan menemukan dua teori urban design yang agak berbeda. Jadi kalau teori urban design di Amerika itu contohnya ada orang seperti John Lang, kemudian ada seperti saya lupa, John Cricken gitu yang jagoan di urban design di SOM. Dan cara pemikirannya sangat mudah diikuti kalau menurut saya dan sangat bisa dipakai untuk bekerja gitu ya. Karena hampir semuanya itu memetakan teori-teori urban design dengan sangat mudah gitu. Dan saya nggak tahu kalau yang di Eropa seperti apa karena Australian pada saat itu saya mengambil bidang yang sangat waktu itu saya diajar oleh Profesor John Lang yang sangat American minded ya. Jadi cara pendekatan dan saya bekerja di SOM yang sangat American juga. Jadi pendekatannya tuh ya seperti itu gitu. Akhirnya yang sekolah-sekolah yang bagus ya salah satunya kalau di Amerika tentunya Harvard Graduate School of Design itu sangat baik di urban design. Mereka punya program namanya Graduate School of GSD ya, Graduate School of Design, dan ada program MAUD di sana. Kemudian ada juga kalau di Amerika itu University of Columbia dengan program urban design-nya juga keren. Kemudian ada Berkeley lulusannya Kang Emil lulusan Berkeley, Profesor Danisworo dari Berkeley juga, itu juga sekolahnya bagus. Kemudian Denver juga mempunyai urban design yang bagus. Banyak ya, sebetulnya banyak bisa dicari. Kalau di Australia ya tentunya yang bagus adalah New South Wales, dan tentunya dari senior dari graduate school saya. Unfortunately, my program katanya sudah terakhir tahun ini gitu ya. Master of Urban Design udah MUDD itu udah nggak ada lagi. Tapi ada juga University of Melbourne, University of Sydney juga mempunyai itu. Ya, menurut saya kalau yang di Eropa yang saya dengar UCL Butler juga ada, kemudian tentunya ada sekolah yang dari ini ya, sekolah-sekolah di Netherlands juga ada. Saya lupa, mungkin kalau nggak salah, saya lupa namanya itu. Netherlands apa aja sih universitinya saya lupa. Ada Delft, ada Delft ya, TU Delft. TU Delft is one of them gitu ya. Kemudian ada juga yang EE juga punya, tapi menurut saya EE sangat arsitektural mungkin ya, tetapi ada urban design-nya juga. UK punya juga salah satu University of apa ya saya lupa. Ada beberapa mungkin ya saya nggak bisa jawab langsung sekarang. Tapi ya antara dua negara itulah. Kalau di Asia urban design-nya mungkin yang cukup baik adalah Hong Kong U ya. Dan juga di NUS ada sekolah urban design juga, Master of Urban Design di NUS, cukup baik kok gitu ya. Dan kalau di Indonesia tentunya ada di ITB, ada di UGM, ada, dan UI pun ada studi perkotaan, tetapi saya nggak tahu apakah ada studionya. Tapi sudah mulai catching up, di Indonesia sudah mulai nih. Nah, di Indonesia sudah ada satu sekolah yang baru mau menawarkan urban design degree, itu Monash University, yang baru buka di Indonesia di BSD. Nah, itu kabar baik juga, moga-moga bisa membawa ya dimensi yang baik ya, karena demand-nya katanya tinggi juga. Makanya mereka membuka urban design. Gitu. Oke. Clear. Ya, berlanjut ke pertanyaan Fadila. Selamat malam Pak Sibarani, terima kasih banyak atas presentasi yang luar biasa. Saya penasaran dengan tren dan demand urban design yang sedang di awal-awal perkembangannya gitu. Bagaimana cara Pak Asip membangun tim di Urban Plus untuk bisa sama-sama percaya bahwa apa yang dikerjakan Urban Plus dibutuhkan di Indonesia saat ini. Ya.
dan bagaimana Bapak mengembangkan kualitas tim ini gitu. Ya, Terima ya. kasih. Saya rasa ini juga menjawab sekalian saya rangkum juga yang di bawah Antonius Arya ya mengenai kota Ya. yang di developer, itu saya bisa gabung juga, dan juga oke, kalau yang berikutnya Nurudin nanti bisa saya jawab terpisah. Tadi tentang demand untuk urban design sudah saya jelaskan ya cukup panjang lebar ya. Jadi mungkin Fadila sudah bisa mengerti bahwa mulai ada nih trennya gitu ya. Dan sebetulnya dengan ini yang di latar belakang saya kan ini IKN loh. Mungkin kalian nggak sadar aja. Ini ibu kota kita yang lagi didesain oleh kita sekarang bersama, dan kata urban design itu tiba-tiba heboh di tahun 2019 karena dari semua sayembara yang terbesar di negara Republik ini, nilai sebesar 2 miliar itu 5 miliar loh pemenangnya. Itu nggak ada kan kompetisi arsitektur yang 5 miliar, ada nggak? Kayaknya belum ya. Nah, kompetisi terbesar di negara ini, kompetisi desain terbesar di negara ini adalah urban design competition gitu. Karena apa? Karena pemerintah kita pikir, iya kan, kalau arsitektur cuma berapa sih? 20.000, 30.000 meter persegi. Kalau urban design itu 250.000 hektar loh gitu. Jadi kalau gede harus dibayar gede gitu kan. Padahal saya ngedesain kota 1.000 hektar dapatnya sama tuh sama arsitek yang membangun satu kantor atau bahkan mungkin lebih kecil gitu ya, karena ternyata ukuran itu tidak menjamin fee gitu ternyata. Dan untung ya pada saat sayembara disampaikan ya untung kita di reward dengan nilai yang besar ya. Tapi sebetulnya jadi tren ini sudah mulai catching up, jadi kota-kota sudah mulai bertanya, punya urban design yang baik nggak sih di kota kamu gitu. Itu mulai ada, saya rasa mulai ada. Dan satu lagi yang membantu, mungkin ini dengan pertanyaan yang dari Antonius ya, kota yang didevelop oleh developer itu akhirnya menunjukkan kepada kita bahwa oh ternyata kota itu jadinya yang benar tuh kayak gini. Kita tuh susah pada saat kita kan hampir semua kota di Indonesia itu adalah warisan Belanda, warisan zaman kemerdekaan. Kita praktis selama kemerdekaan sampai hari ini di kota-kota lama, kita tuh belum terlalu banyak mendevelop kotanya secara strategis dan desain fokus. Kita hanya menggunakan pola pengendalian tata guna lahan menggunakan peta RT RW yang cenderung akhirnya membatasi tapi juga keteteran dalam menghadapi perkembangan zamannya. Contohnya, tidak ada tuh peraturan pemerintah yang waktu itu memprediksi bahwa kita harus pakai Gojek gitu ya, nggak ada tuh. Dan ternyata sekarang kotanya Gojeknya udah masuk, peraturannya nggak tahu kemana. Peraturan kota loh, bukan peraturan tentang Gojek ya. Peraturan kota yang menanggapi Gojek, nggak ada. Kereta api juga dulu ada teorinya tapi nggak pernah kejadian gitu ya. MRT itu direncanakan 15 tahun baru sampai dibangun. Nah sekarang sudah ada. Menurut saya ya kesempatannya gitu ya, cepat masuk ke bidang ini sudah mulai ada, dan pekerjaannya sudah mulai terlihat nyata, kebutuhannya ada, developer sudah menunjukkan, dan mereka meng-hire orang-orang yang tepat gitu ya. Kalau BSD misalnya meng-hire 25 tahun yang lalu, mereka memulai dengan beberapa tokoh-tokoh yang ada di Indonesia juga menjadi pelaku-pelakunya. Pak Ciputra itu salah satu yang mengusulkan BSD untuk pertama kali, dan akhirnya terbangun dengan baik. Dan posisi profesi urban design itu dipakai gitu ya. Dan waktu itu belajar dari beberapa perusahaan, dari Jepang, PCI gitu ya, Pacific Consultant, ada juga Doxiadis dari Greece gitu. Kemudian juga menggunakan SOM, waktu itu sempat memberikan masukan untuk BSD. IDAU juga pernah masukan buat BSD. Jadi dan ada perusahaan Indonesia yang mengerjakan, Perencana Jaya dan Arkonin yang mengerjakan juga sebagian dari pekerjaan itu. Jadi akhirnya mulai nih ada contoh, dan akhirnya oh iya ya memang kita butuhkan. Jadi saya rasa ya harus dikembangkan ya, dan maksudnya harus diseimbangkan bahwa swasta yang sekarang sudah membuktikan membangun kota dengan baik, kita lihat PIK gitu yang udah jadi gitu ya, walaupun masih ada macet-macet, tetapi didesain dengan cara swasta, bukan oleh pemerintah. Padahal ranah pemerintah itu harusnya di kota itu besar, karena kebutuhan kota kan bukan kebutuhan cuman punyanya developer, tapi kebutuhan satu warga, satu kota di situ, di mana kebutuhan umum harus diproteksi gitu ya oleh yaitu pemerintah yang memang ranahnya di publik gitu, bukan di privat.
Nah, tapi pemerintah kita mungkin ya pada saat itu belum bisa berkembang sampai ke sana gitu. Kita contohnya kita mempunyai kota itu dibangun oleh kementerian apa sih? Coba dibayangin deh. Ada kementerian yang ngurusin kota nggak? Nggak ada kan? Kementerian kita yang ada perencanaan nasional. Bappenas itu perencanaan nasional. Bapeda itu perencanaan daerah. Apakah dia merencanakan kota? Yang direncanakan daerahnya. Ada kota kebetulan di situ. Kalau kabupaten namanya kabupaten. Tata kelolanya adanya di sana, tetapi pelaksanaan di level bangunan diberikan kepada PU. Dan PUPR itu Direktorat Jenderalnya tidak ada yang perkotaan. Adanya Direktorat Jenderal Bangunan, Direktorat Jenderal SDA, air, ketiga infrastruktur, keempat perumahan saja, bukan perkotaan. Terus ada bina konstruksi, kemudian ada infrastruktur kewilayahan. Jadi nggak ada tentang kota gitu. Jadi memang belum, walaupun sudah direncanakan ya 10 kota baru di Indonesia, tetapi pelaksanaannya masih sangat sulit dilakukan karena memang belum terbentuk nih kebutuhan itu gitu. Need analisis, need demand-nya itu belum ada. Makanya ya perlahan-lahan akan terjadi ya, karena ibu kota kita akan dibangun dengan cara yang baru sekarang. Ya moga-moga kita bisa bergerak lah ke arah sana. Jadi mungkin pertanyaan berikutnya adalah yang ditanya bagaimana caranya mengembangkan kualitas tim dalam Urban Plus. Ya salah satunya adalah kita belajar dari pengalaman ya. Jadi pengalaman yang saya dapat di luar negeri, saya coba terapkan di Indonesia, sebagian terbukti ada yang dibangun, bener ya. Dan itu yang tadi pertanyaan Marisa itu tadi, untuk bisa menjadi yakin untuk jadi urban designer, butuh berapa lama sih? Kita butuh 10 tahun. Nah, saya sudah melewati itu. Kebetulan pengalaman saya sudah 15 sampai 18 tahun sekarang. Saya sudah melihat beberapa kota yang saya desain, sebagian sudah dibangun. Dari situ saya pede. Dari situ saya coba ajak teman-teman untuk percaya deh, ini benar. Untuk urban designer, that's a big deal. Nggak semua bisa percaya. Bisa ngegambar, tapi kalau nggak dibangun, belum tentu terbukti kan? Nah, karena kita sudah mempunyai conviction seperti itu, dan kita bisa, saya ajak teman-teman tim untuk ikutan di rapat, saya ajak untuk ikutan, apalagi di online. Sekarang kan gampang ya, tanpa harus tahu bahwa dia junior atau senior atau apa, ajak aja gitu, karena nggak kelihatan mukanya. Nggak perlu khawatir, kita ajak di dalam meeting, mereka bisa mendengarkan, oh ternyata begitu loh caranya berbicara pada klien, meyakinkan bahwa tanah yang ribuan hektarnya ini itu dibangun dengan cara seperti kamu gitu. Nggak gampang kan, orang seperti itu gitu ya. Tapi ya makanya kita butuh terbang, tapi juga kita butuh train teman-teman kita. Dan dari situ kita juga punya budaya untuk merit base ya. Jadi di tim itu yang memang deliver yang terbaik, ya itulah yang mendapatkan reward gitu. Jadi perusahaan seperti ICOM itu mempunyai cara untuk kita tuh punya yang namanya 9 box. 9 box. You are a good technical leader, technical person, tetapi attitude-nya bagus enggak gitu. Yang terbaik adalah yang technically excellent, tetapi attitude-nya bagus. Tapi ada juga yang terburuk, yaitu technically nggak bagus, attitude-nya buruk. Gitu. Tapi ada juga yang technically bagus, tapi attitude-nya buruk. Ada juga yang attitude-nya bagus, tapi tekniknya buruk. Gitu. Nah, mengelola upgrading skill and managing people, memberikan rating kepada orang-orang dan memberikan goals untuk di-achieve, itu bagian dari yang saya pernah pelajari di ICOM. Dan itu saya pakai untuk menerapkan di perusahaan kita, bagaimana caranya membuat orang termotivasi dan terpacu untuk menjadi lebih baik gitu. Dan tidak bisa kita harapkan, lu harus kayak gini, gua nggak tahu caranya gimana. Ya kita harus go guide and coach, kita develop nih yang namanya plan gitu ya. Jadi misalnya nih saya ambil contoh, ini saya kasih contoh ini deh. Ini isinya laporan kita ICOM untuk bagaimana kita menstrukturkan kebutuhan kita. Contoh di sebelah kiri itu tentang portfolio mengerjakan proyek ya. Kemudian kita harus investasi di level mana. Operational excellence harus gimana. Strengthen organization. Nah, di sini nih kita harus memperbaiki
leadership and talent development. Harus kita develop talentnya. Dan sepanjang ini ya kita buatin strateginya. Jadi ada orang-orang yang memikirkan ini di level atas ya. Bagaimana kita membuat tim, integrated teaming, dan memenangkan. Bagaimana kita mendiferensiasikan produk kita. Bagaimana kita mendekati klien kita. Bagaimana kita mendekati proyek, major pursuit. Pursuit itu jadi proyek-proyek besar yang ada di regional nih, kita harus dapat, kita harus menangin. Gitu. Menangin minimal 50% dari key pursuit-nya. Kita harus fleksibel, kita harus bermultidisipliner. Nah ini objektif leadership-nya kita ditempa untuk menjadi leader-leader seperti ini. Kita harus develop sinerginya di dalam praktis kita. Kita harus shape and grow the practice, mencari orang-orang yang tepat. Talent management untuk konsultan, talent management itu paling penting. Salah satunya kalau kita nggak dapetin orang yang paling pinter di bidangnya untuk bekerja untuk kita, praktisnya ICOM itu basis on that gitu. Kita harus cari orang terbaik di bidangnya. Dan kita hire kadang-kadang dengan harga yang sangat tinggi gitu ya. Untuk bisa mereka membantu kita untuk mendapatkan nilai yang lebih besar lagi. Makanya nomor 5 nih, seek out for best talent and increase global mobility. Bayangkan, global mobility artinya ada beberapa orang yang, aduh saya udah bosan nih kerja di Hong Kong terus gitu ya. Global company waktu itu, saya malahan harus mengirim salah satu orang Indonesia untuk di-train di Sydney gitu. Dan dari Sydney, ada orang dari Sydney yang saya maunya kerja di Singapura. Ada yang dari Singapura, saya mau kerjanya di Hong Kong. Dipindah-pindah tuh oleh ICOM, oleh global company dilakukan. Jadi kita belajar di berbagai tempat. Nah, perusahaan seperti global kayak ICOM itu bisa. Nah, bagaimana kita mensikapi itu? Ya, kita harus belajar juga kalau seandainya tidak bisa, minimal kita make a trip, jalan-jalan ke luar negeri untuk belajar melihat kota yang lebih baik. Dan kita ya salah satu yang kita inisiatifnya adalah ya cari duit yang bagus untuk bisa membiayai perjalanan. Urbane sudah melakukannya sampai ke Eropa, ke Jepang dan sebagainya. Andra Martin juga sudah melakukannya jalan-jalan gitu ya. Ya kita juga apalagi untuk bidang perkotaan kita harus lebih sering jalan-jalan gitu. Ya sayangnya karena COVID ya kita nggak bisa jalan-jalan sekarang ya. Tapi ya harusnya makanya untuk bisa mendanai itu kan kita butuh bisnis model yang baik juga ya. Nah ini beberapa contoh lah. Jadi hal-hal seperti ini kalau kita di global company kita dapat gitu, kita belajar ya, dan kita menjadi bagian dari itu. Dan dari situ lesson learn-nya yang kita bawa ke Indonesia gitu ya. Jadi ya itu salah satunya. Jadi menerapkan apa yang kita pelajari gitu ya. Oke. Oke, clear. Ini 2 pertanyaan terakhir, kita mulai dari Pak Nurudin dulu. Bisakah Pak Barani jelaskan lebih jauh soal konsep dan praktis dari urban guerrilla tadi, baik di Indonesia urban guerrilla ya. Nah, apakah bisa dikatakan perkembangan kota di Indonesia itu berbasis chaos atau bisa disebut tanpa pilot? Gitu. Oke, ini 2 hal yang berbeda ya. Yang satu adalah yang saya jawab dulu yang autopilot ya, yang berbasis chaos. Ada benarnya, seperti yang saya bilang, kita tuh kasarnya gini, kita tuh kota itu seperti bis yang makin banyak orangnya, tetapi kita menggunakan mobil yang sama dari tahun yang lalu, dari dulu-dulu sampai sekarang, udah butut, udah mulai rongsokan gitu ya, tetapi kita tetap aja ngegas gitu ya, kita jalan terus gitu. Jadi kita tinggal tunggu kapan akhirnya dia fail gitu ya. Nah, tapi untungnya ya orang Indonesia sangat ini ya resilient gitu. Dikasih banjir nggak apa-apa, cuman banjir, naikin aja ke lantai 2 gitu kan. Kelapa Gading kebanjiran tiap tahun nggak apa-apa gitu. Nanti juga bulan Maret kering gitu kan. Tapi maksudnya yes, banyak daerah di kota di Indonesia itu autopilot. Tapi sekarang sudah mulai lebih baik kok gitu ya. Kemudian urban guerrilla mungkin dulu banyak teman-teman yang tahu tentang pergerakan urban guerrilla itu sebetulnya sekarang sudah mulai bergabung di Urban Institute ya, kita sudah masukkan itu ke bagian dari Urban Institute. Tapi pendekatan urban guerrilla itu adalah saat itu kebetulan kita merasa adanya panggilan untuk berkontribusi gitu ya. Itulah salah satu hal yang namanya kalau nggak mau nggak mau jet lag ke Indonesia. Salah satu jet lag yang dihadapi Indonesia adalah kok kita pinter sendirian di satu ruangan yang namanya ICOM ngerjain proyek-proyek yang besar, tapi kita nggak bisa memperbaiki pedestrian di depan kantor kita gitu. Dulu saya kantor kita di Blok M, itu ada beberapa karyawan sampai
malam-malam itu kakinya kejeblos ke dalam solokan karena lubangnya ternyata pindah-pindah gitu ya. dan pedestriannya harus nabrak pohon gitu kadang-kadang, jadi nggak beres. Dan kadang-kadang kita mikir, kenapa kok hal-hal yang sederhana ini kita nggak bisa benerin ya? Ya udah deh, kita bikin suatu gerakan untuk bisa membantu kota, tetapi kan sebagai jubah kami kan ICOM nih, jubah perusahaan asing yang benar-benar punya reputasi. Gimana nih caranya supaya kita bisa tetap bekerja, tapi berkontribusi tanpa harus mengkompromis position kita di perusahaan ICOM gitu ya. Jadi kita akhirnya membuat istilahnya gerakan untuk membantu at a personal capacity during the off hours. Jadi kita nggak lakukan itu di zaman kerja, kita nggak pakai resources kantor, kita pakai waktu yang didonasikan oleh setiap orang untuk masuk. Nah, pada saat itu itulah mulai cikal bakal akhirnya kita pindah jadi Urban Plus gitu ya, karena saya melihat ternyata salah satu yang perlu dipikirkan pemerintah itu kadang-kadang dia nggak minta kita gitu loh, pekerjaannya kamu bikinin dong gini, dia mungkin nggak tahu, bahkan bertanya yang tepat pun kadang-kadang tidak bisa membuat pertanyaan yang tepat ya. Tetapi pada saat kita memberikan tanpa ada pemikiran untuk saya harus cari uang di sana, waktu itu ya, pada saat pedestrian kita nggak mikirin cari duit kok. Dan kebetulan gubernurnya cukup gila, namanya Basuki gitu ya. Dan dia bilang, kalau mau bantuin gue, jangan gue nggak bisa bayar lu. Tapi kalau lu mau bantuin beneran, gue akan bantuin lu. Gitu. Nah, pada saat itu ya udah kita bantu dengan memberikan workshop mengenai pedestrian. Bagaimana sih bikin pedestrian yang benar? Bagaimana sih kita membuktikan pekerjaan kita bukan hanya dengan bicara di ruang-ruang publik atau ini, tetapi juga in action. Jadi, tapi kita nggak bisa lakukan ini tiap hari kan? Makanya kita bilang gerila. Karena apa? Kadang-kadang kita mampu, kita kumpul, kita kerjain, tapi setelah itu kita harus kerja di kantor masing-masing. Nah, jadinya ya itu menarik dan sangat baik ya kalau misalnya bisa dilakukan. Sayangnya kita sekarang Urban Guerrilla ini ya karena ujung-ujungnya adalah kita lagi gitu ya, lu lagi gitu ya. Jadi akhirnya kita masuk ke dalam bentuk ya Urban Institute, di mana kita formalkan dan kita sudah mulai bergabung di kelompok namanya IARKI, Ikatan Ahli Rancang Kota Indonesia, di mana di situ kita lebih mempunyai bentuk formal yang lebih baik, pendampingan pun bisa kita lakukan dengan menggunakan nama asosiasi gitu ya. Oke? Ya, clear. Nah, ini berlanjut ke Pak Soehardi. Tadi Ya. yang dan sebagainya macam kan tantangan di kota-kota besar. Dan di sini Pak Soehardi pengen tanya, kalau di luar Jawa gitu kan, itu Ya. bagaimana caranya berkontribusi? Gitu. Ya. Ya, mulai dengan mungkin Pak Soehardi silahkan nanti kontak IARKI ya, Ikatan Ahli Rancang Kota. Itu ada di Instagramnya juga, ada juga nanti kita terbuka sebagai anggota untuk yang pemerhati urban design pun menjadi anggota nggak masalah, nggak harus menjadi sekolah di urban design ya, tetapi tertarikan sebagai urban di permasalahan kota itu boleh menjadi anggota dulu. Nanti tapi ada anggota dari situ kan kita bisa berkiprah ya, bisa berkontribusi, bisa mencari knowledge ini ya, sharing di sana, dan juga kalau mau sama-sama istilahnya mengangkat masalah di perkotaan di masing-masing daerah. Kemarin kita baru melakukan talk yang di awal tahun ini karena kita baru 2 tahun. Di situ salah satu inisiatif yang akan kita lakukan adalah membuat kantor-kantor cabang. Jadi mungkin kalau teman-teman yang mau terlibat di cabang di luar, terutama di luar Jawa ya, dan mau bergabung ya, kita bahkan membuka potensi untuk ya istilahnya mempunyai base camp di kota-kota lain. Jadi ya kita welcome sih. Jadi nanti bisa tolong kontak saya aja saya sekretaris jenderal untuk IARKI. Nanti kami ada tim yang bisa membantu untuk memfollow up kebutuhan ini ya. Oke, nah itu untuk jawaban Sikri juga sama ya, Asosiasi Urban Design Indonesia sudah ada. Sudah ada. Iya. Nanti saya tanya juga, Rich harus jadi anggota juga tuh. Iya. Pak Riz masih ada. Oke. Iya, salam ya buat Rich juga ya. Iya. Halo Kak Riz. Mau ngomong nggak? Kalau nggak kita
lanjutkan. Ya nih, udah hampir jam 9. Iya. Oke, terima kasih atas diskusi yang sangat seru, sangat menyegarkan. Terima kasih teman-teman sudah berpartisipasi. Kemudian terutama Pak Sibarani sudah memberikan banyak sekali pencerahan dan ilmu-ilmu yang luar biasa. Kita jadi banyak berpikir bahwa ini sudah saatnya gitu. Ya. Mungkin sebagai closing statement ada harapan gitu dari Pak Sibarani buat kita semua. Ya, ini saya sangat bahagia ya, maksudnya Oma Library ini luar biasa dalam menjaring suatu program yang dimana kita bisa saling belajar. Saya juga masih tetap belajar gitu ya. Apalagi banyak hal yang di perkotaan itu yang masih belum lengkap gitu ya. Aspek-aspeknya kita mengerti tentang hal teknis, kita mengerti tentang hal berbau bisnis, berbau ekonomi, tapi kadang-kadang kita masih sangat lemah dalam hal-hal yang mungkin tidak kita tidak menjadi menu utama ya biasanya ya, misalnya hal-hal berbau sejarah, berbau sosial budaya, itu kadang-kadang kita masih sangat kurang gitu ya, dan kadang-kadang mungkin sama seperti pemerintah kita juga, karena kita merasa tidak perlu, jadi akhirnya kita tidak lakukan. Tapi saya berharap dari forum ini kita bisa saling memberikan ini ya, inspirasi satu sama lain, dan moga-moga bisa berkolaborasi dengan teman-teman di sini semua, dan semangat aja deh bahwa sekarang menurut saya saat yang sudah lebih baik untuk bisa melakukan legacy yang lebih besar. Jadi terbuka pintunya, silahkan bersemangat untuk masuk dan makin giat untuk bekerja, untuk ya kebaikan lebih banyak orang lagi gitu ya. Oke, thank you banget Pak Sip untuk malam ini. Iya. Semoga kita bisa ini ada beberapa yang mau meminta nomor telepon saya, silahkan. Maksudnya ada yang beberapa yang minta kontak gitu ya. Silahkan nanti mungkin bisa ngobrol sama Omah juga langsung untuk minta. Nanti nomornya bisa saya berikan. Boleh. Silakan. Nanti kita aturkan. Baik. Oke, begitu saja. Saya simpulkan sedikit dari kelas hari ini. Jadi being global, saya rasa hampir 11-12 dengan belajar urban design gitu. Kita harus memiliki suatu leadership yang cukup, entah apapun posisinya, tidak harus sebagai leader gitu, karena itu self. Kemudian perlunya untuk melihat banyak hal gitu, jadi secara komprehensif gitu, dan banyak sekali opportunity baik di dalam negeri dan di luar negeri yang bisa kita coba, teman-teman coba di lain kesempatan. Mungkin itu saja. Terima kasih atas waktunya sekali lagi. Saya kembalikan waktunya ke Hanifah. Ya, terima kasih banyak untuk Pak Sibarani untuk paparan insight-nya dan diskusinya. Juga Satria yang sudah memandu jalannya acara. Dan tentunya terima kasih untuk teman-teman peserta dari kelas Honor and Business malam ini atas partisipasinya dan juga pertanyaan-pertanyaannya yang luar biasa malam ini. Untuk pelaksanaan program yang lebih baik, silakan teman-teman bisa menyampaikan testimoninya via link yang ada di layar atau yang sudah kami bagikan di kolom chat. Kemudian, pekan depan di hari yang sama dan jam yang sama, kita akan kedatangan Bapak Tan Chiang Ai yang akan membahas mengenai kekuatan besar dalam praktis bisnis arsitektur yang kecil. Nah, sebelum kita tutup pertemuan kita malam hari ini, seperti biasa, kita akan terlebih dahulu foto bersama. Silahkan teman-teman bisa menyalakan video cam-nya masing-masing. Halo Rich. Oh, ada Pak Eko Purwono. Halo Pak dosen saya yang saya hormati. Oke, sudah siap semua, kita foto ya. Oke, 1, 2, 3.
Oke, teman-teman, terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Kemudian mohon maaf bila ada kekurangan dalam pelaksanaan. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu dan selamat berakhir pekan. Sampai jumpa di pekan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Thank you Mas Bar. Thank you, Thank you, semua rekan-rekan. Terima kasih, Pak. Bye Ada Terima kasih semua. semuanya. Bu.